Go. Oke, thank you Bang Slayer. Sebelumnya cek. Oh, itu ada noise ya, by the way. Oke, suaraku jelas nggak, Bang Slayer? Jelas, bagus, clear semua. Oke, sebelumnya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang ada di sini. Nah, mungkin aku sedikit mukodimah. Nah, jadi ini ceritanya aku punya teman namanya Bang Anton. Itu udah ngobrol ya kita, di mana aku nangkep suatu poinnya. Jadi gini, mungkin nanti boleh dikoreksi sama Bang Anton, nyeritain sedikit dan secara singkat. Bang Anton ini Kristen dan mungkin kalau nggak salah sampai sekarang masih Kristen. Tapi Bang Anton ini ragu akan kekristenannya karena mungkin menurut Bang Anton Tritunggal itu kurang tepat dan Bang Anton sendiri itu sudah mencoba bertanya-tanya kepada beberapa pendeta. Nah, tetapi jawaban daripada pendeta itu banyak yang beda. Nah, dari situlah muncul keraguan yang dialami oleh Bang Anton. Dan sebelum lanjut latar belakang Bang Anton ini jadi gini. Ini boleh ya Bang Anton disebutin? Silakan. Jadi Bang Anton itu terlahir dari istilahnya apa ya? Orang tua yang mix bukan mix ya. Yang dimana dulunya itu ibunya Kristen, terus menikah sama ayahnya, masuk Islam, dan terus singkatnya cerai lagi. Terus ibunya nikah lagi atau kalau nggak salah pokoknya masuk Kristen lagi dan Bang Anton terbawa. Nah, terus seiring berjalannya waktu, Bang Anton itu berusaha mencari kebenaran dan bertanya-tanya tentang keimanannya, yakni Tritunggal itu kepada para pendeta, kepada ahli-ahli agama di dalam kekristenan, tetapi jawabannya berbeda-beda. Nah, dari situlah muncul keraguan. Terus singkatnya, Bang Anton ini belajar tentang Islam, rekan-rekan, belajar tentang Al-Quran, dan komparasi antara Bible dan Al-Quran. Nah, sampai ke sini Bang Anton itu yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, tetapi yang menjadi masalah, Bang Anton tadi juga cerita, Bang Anton masih sedikit mempelajari tentang Nabi Muhammad. Tetapi dari keyakinan, Bang Anton percaya bahwa sebenarnya, yang benar ini itu Islam. Yang benar itu Islam. Dan saya juga minta make sure kepada Bang Anton. Bang Anton juga mengiyakan. Nah, tetapi yang menjadi masalah gini, ini aku juga minta solusinya dari teman-teman dan sekaligus langkah keluarnya dan insya Allah akan dibantu Bang Anton, tenang aja kalau di sini. Bang Anton itu rencana mau bersyahadat dan masuk Islam, tetapi dia itu dalam tanda kutip takut kalau dia masuk Islam itu bakal diusir dari keluarganya. Rekan-rekan ikhwan filah yang ada di sini. Karena Bang Anton ini sudah berdiskusi dengan orang tuanya, tetapi Bang Anton mendapat jawaban yang nggak enak. Jadi posisi Bang Anton ini udah dipucuk, tetapi ada sedikit tembok penghalang, yakni Bang Anton itu masih takut ketika diusir orang tuanya, entah jalannya mau kemana. Nah, mungkin singkatnya itu, aku kasih ke Bang Anton, mungkin bisa dijelasin secara spesifik atau dikoreksi kalau penyampaianku ada yang salah. Tafadol Bang Anton. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, assalamualaikum semuanya. Di sini tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anton, Hendra saja Bang Anton. iya, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan. Kebetulan mama nggak nikah lagi ya, jadi orang tua tunggal gitu. Terus kalau masalah kemarin kan udah ngomong sama orang tua juga, itu mau mualaf gitu kan. Terus orang tua itu langsung marah gitu, marah. Kalau memang kau mau mualaf katanya, kau pergi dari rumah ini katanya. Terus kalau jangan pernah lihat mama lagi gitu. Bahkan sampai mama meninggal pun jangan pernah lihat mama lagi gitu. Jadi Anton di sini kayak berat banget pilihannya itu gimana gitu. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mungkin Bang Slayer bisa kuli atau kasih solusi dan lain sebagainya. Atau mungkin Bang Anton juga bisa bertanya-tanya keraguannya tentang Nabi Muhammad juga boleh. Mungkin Bang Slayer bisa masuk dulu untuk memantik. Silakan. Cek masuk suara ya. Masuk.
Oke, sebentar. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke mengenai bagaimana nanti ke depannya, kita coba mundur dulu sedikit. Ini untuk Ikhwan Villa dan juga Brother Anton. Aku pengen tahu, kok bisa-bisanya gitu dari agama yang santuy, yang sudah dijanjikan keselamatan, kok bisa-bisanya mau gitu untuk berpindah kepada agama yang disiplin, yang benar salahnya itu terhitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari malam sampai pagi, dari bangun sampai tidur lagi. Kok mau gitu pindah ke agama yang rahmatan lil alamin Islam ini? Di kemute itu? Oke, jadi sempat kemarin apa baca Alkitab dan baca Al-Quran juga kan, meskipun terjemahannya aja baca Al-Quran. Hmm. Jadi di Alkitab itu gimana ya bilangnya, terlalu banyak hal yang membingungkan gitu. Kalau di Al-Quran ini, karena kenapa Anton Contohnya apa tuh? mau masuk Islam, sebentar Bang ya. Kenapa mau masuk Islam itu karena sudah jelas gitu dibilang kalau Islam ini agama yang diridhoi Allah ya. Di dalam Al-Quran dikatakan begitu. Jadi kalau Abang bertanya tadi contohnya apa, ya seperti Yohanes 17 ayat 3 ya. Dikatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusannya. Yesus sendiri udah mengaku dia sebagai utusan gitu. Kenapa umat Kristen malah menuhankannya gitu kan? Jadi setelah bertanya-bertanya, jawabannya berbeda-beda gitu, berbelit-belit. Dikasih perumpamaan yang gak jelas gitu Bang, yang sulit dipahami. Jadi kemarin tuh nyari-nyari jawaban yang lebih mudah dipahami kan. Terus sempat nonton apa ya itu, Ustadz Zakir Naik ya. Jadi di situ ya banyak sekali keraguan saya yang dijawab gitu Bang, mengenai ya gimana Tuhan bisa mati lah ibaratnya kan, di kayu salib kan. Terus siapa yang mencabut nyawa Tuhan itu ketika mati gitu. Betul kan? Terus apa lagi ya? Oh, tentang Zakir Naik pernah bilang juga kalau sebenarnya di Alkitab juga ditulis kalau Yesus itu tidak mati gitu, melalui mujizat Nabi Yunus. Yang Yesus pernah bilang begini, sebagaimana Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan 3 hari 3 malam di dalam perut bumi gitu. Jadi Nabi Yunus 3 hari 3 malam itu kan tidak mati di dalam perut ikan sampai dia dimuntahkan juga. Berarti Yesus juga nggak mati dong kan di dalam perut bumi. Kalau dia memang mati di kayu salib, berarti dia berbohong dong kan. Terus itu juga dijawab sama Zakir Naik gitu. Itu masih sedikit sih Bang, mungkin masih banyak lagi sebenarnya. Oh gitu, kebanyakan dari pencerahannya Dokter Zakir Naik ya berarti? Iya benar Bang, karena gimana ya, meskipun banyak yang bilang Zakir Naik itu nggak benar itu gitu, itu orang-orangnya dibayar semua gitu, padahal gimana ya, penjelasan dia itu paling masuk akal gitu Bang, menurut Masya aku ya. Allah. Penjelasannya paling mudah dimasukin ke akal kita gitu, nggak kayak aku nanya ke pendeta aku coba, tapi jawabannya itu beda-beda terus berbelit-belit gitu, dikasih perumpamaan gitu terus. Jadi aku kayak sulit memahaminya gitu. Oh, gitu Bang. Sebentar, ini aku sebelum ke Anton lagi, aku mau ngasih tahu yang live di Trinsel Comment Center. Ini live Ikhwah ya, ini bukan recording, bukan yang kemarin-kemarin. Ini nyata, Ikhwan Fisabilillah menyaksikan detik-detik seorang kafirun, seorang yang masih tertutup, kafir itu artinya tertutup, yang akan sebentar lagi bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya utusan Allah.
satu-satunya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu ikhwah. Jadi ini live. Sekarang kita lanjut lagi ke Brother Anton. Ini yang aku Bang, mau aku mau tanyain. masuk dulu, Bang. Bang, aku Oh, silakan mau silakan masuk. God. Tolong handle dulu ya God. Gua mau Isya dulu. Lanjut Oke. God. Waduh. Ustadz Zuma ada di sini. Gurunda ada Gurunda. Bentar dulu. Nah, Ada pengen, monitor, oh ada. ya, siap. Nah, aku pengen kita dudukin satu perkara dulu, membahas jalan keluarnya Bang Anton ini gimana. Soalnya kita udah tahu konsekuensinya ketika beliau masuk Islam, bakal menerima konsekuensi mungkin bisa dibilang secara duniawi dari orang terdekatnya. Contoh diusir dulu. Tapi masalah iman, alhamdulillah Bang Anton juga udah dan aku udah diskusi atau gimana enaknya. Mungkin Bang Anton bisa jelaskan begitu. Insya Allah kami di sini siap membantu. Jelaskan apanya Bang ya? Jadi kalau semisalkan Bang Anton belum sahadat ya ini ya. Belum. Kenapa kok belum? Ya karena satu alasannya orang tua ya. Jadi sebenarnya kalau diusir Bang, aku nih nggak apa-apa gitu. Oh iya. Tapi yang sekarang kupikir ini Bang, orang tua ini kan orang tua tunggal. Ya, umur juga udah 54. Jadi yang terpikir sekarang nih kesehatan orang tua sendiri di rumah ini gimana gitu kalau aku diusir kan. Oh iya. Bukan masalah takut diusir enggak Bang. Aku aku pikir gimana kehidupan di luar nanti kan ke depannya kan. Cuman Oke. ya lebih memikirkan orang tua sih, kesehatan orang tua begitu. Oke, baik. Nah, mungkin Gurunda Zuma bisa kasih solusi ataupun pencerahan gitu. Tafadhol Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam kenal buat saudara Anton. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu usianya sekarang berapa ya? 20 tahun. Oh, masih balita, masih anak-anak, 20 tahun. Kegiatan mungkin kuliah atau kerja? Kerja. Nah, terkait dengan permasalahan yang adik saya ini hadapi gitu ya kan, terkait dengan kalau sudah mau antara Islam Kristen kan udah keyakinannya udah mantap tuh terhadap Islam. Cuman yang saya dengarkan adanya masalah terhadap orang tua. Jadi begini, sebagai seorang Muslim itu kewajiban utamanya selain kepada Allah, yang kedua adalah ketaatannya kepada kedua orang tua. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara saya ini sudah menjadi seorang Muslim, tidak ada perkara selain daripada satu perkara yang menyebabkan kemudian Anda tidak taat kepada orang tua. Jadi kalau misalnya saudara saya mengatakan yang saya khawatirkan adalah orang tua saya rasa kekhawatiran orang tua itu hanya karena pindah keyakinan saja. Tapi terkait dengan hubungan biologis, hubungan kekerabatan, Islam itu wajib hukumnya menjaga meskipun sudah beda keyakinan. Jadi saya kira kalau misalnya orang tua sudah mengetahui kalau adik saya ini sudah menjadi seorang Muslim, yakin dan percaya pasti ada rasa shock yang dialami oleh orang tua. Itu dampak negatifnya seperti itu. Tapi yakinlah bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Karena saya sendiri sudah banyak mengalami dan melihat sendiri bagaimana kemudian seorang Muslim yang terintimidasi sampai orang tuanya ancam akan bunuh diri dan seterusnya. Bahkan sampai kepada posisi saya didatangin oleh keluarga besar daripada yang saya syahadatkan. Didatangkan aparat ke rumah sampai saya diancam, saya diintimidasi. Nah itu hal-hal yang kayak begini saya rasa biasa lah di lapangan itu ya. Nah, terkait dengan orang tua, kalau misalnya saudara ini memikirkan hal itu, saya rasa pola pikirnya kemudian adalah
Kalau Anda bertahan di dalam keyakinan sekarang dengan alasan orang tua, berarti Anda menutup jalan kepada orang tua untuk menuju kepada Allah. Sementara kalau adik saya bersahadat, bisa jadi itu adalah menjadi sebab orang tua kelak nanti akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita tahan, maksudnya karena ketakutan orang tua jangan sampai tahu nanti dan seterusnya. Ya saya sih sederhana sih mikirnya. Ya kalau itu yang ditakutkan, maka itu adalah sesuatu yang wajar karena kita sebagai orang anak untuk sayang kepada orang tua itu biasa. Itu sudah manusiawi. Tapi yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana dengan keselamatan kita dan juga orang tua kita. Sementara kita sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah jalan yang benar. Niatan yang terbesar kemudian yang harusnya dihadirkan di dalam diri adik saya Anton, bagaimana kemudian bisa menarik ya orang tua itu untuk memeluk Islam. Karena tanpa adanya ajaran Islam kepada seseorang, itu tentu akan berdampak kepada sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Sekarang adik ini sayang, tapi itu hanya sifatnya duniawi. Apakah tahu di dalam Al-Quran ancaman Allah begini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksaan Allah. Mereka itu adalah penghuni neraka kekal. Mereka itu ada di dalamnya secara terus-menerus. Nah, yang adik saya pikirkan adalah keselamatan orang tua tentang di dunia. Tapi pernahkah terbersih dalam pikiran adik saya ini, kalau orang tua itu kemudian menutup diri untuk menerima Islam, maka kelak akan mendapatkan siksaan kekal di neraka. Tentu itu lebih parah lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membebaskan orang tua dari sana? Satu-satunya jalan untuk saat ini adalah adik bersyahadat, kemudian beliau mendengarkan kalau sudah Islam, lalu mungkin ada riak sedikit. Setelah itu lakukan pendekatan pengabdian sebagaimana seorang muslim kepada orang tuanya. Dari sana insya Allah akan terbersih adanya hidayah kepada orang tua. Daripada sama sekali tertutup pintu, ancaman Allah itu berat. Bahkan kalau kita melihat di dalam pengajaran sebelumnya ya, pengajaran di dalam Kristen yang Anda pahami sebelumnya, dalam Matius 10 nomor 28, Yesus pun di situ mengancam. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang lebih pantas ditakuti daripada semua yang ada di atas muka bumi. Saya kira begitu sementara yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pikiran untuk mengambil langkah lebih lanjut. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Gurunda Zuma atas wejangannya, atas masukannya dan jawabannya. Nah, mungkin saya kembalikan kepada yang bersangkutan, kepada my brother Bang Anton. Silakan Bang Anton, mungkin bisa menanggapi atau diskusi atau bahkan bertanya seperti yang Bang Anton tadi tanyakan tentang Nabi Muhammad, itu juga 100% boleh. Silakan Bang Anton. Oke, iya tadi mau bertanya juga kan begini, karena Anton juga belum banyak belajar kan tentang Al-Quran ini. Jadi pengen tahu gitu kenapa Nabi Muhammad itu lebih spesial gitu daripada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati gitu. Mau tanya itu dulu sih. Iya. Jadi gini, sahabat saya, secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam itu pada posisi di mana dia diutus kepada golongan manusia yang padanya sudah datang beberapa nabi, rasul, dan kitab suci. Tetapi kemudian mereka membantah, tetapi mereka kemudian melolak, tapi kemudian mereka mengingkari itu. Dan saya yakin sekali sebagai seorang Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, dia ini sadar
bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel, itu ditolak oleh Bani Israel. Nah, kemudian kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jauh bukan lebih istimewa ya. Rasulullah Muhammad SAW itu cakupan dakwanya lebih menyeluruh daripada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Jadi bukan kepada seluruh Bani Israel, tapi yang hilang saja. Jadi kalau dikatakan diutus hanya kepada yang hilang, jangan bermimpi orang di luar Israel itu akan menjadi bagian daripada pengutusan dari Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, bukan diutus kepada Bani Israel saja, tapi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya cakupan dakwanya itu lebih sempit daripada cakupan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu diutus untuk seluruh Bani Israel, sementara dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi ruang lingkup dakwanya dia itu lebih sempit daripada Nabi Musa alaihissalam. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu pengutusannya untuk seluruh manusia. Itu untuk seluruh manusia. Maka Muhammadan diterangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari salah satu dari kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Lalu kemudian coba Anda lihat di dalam kitab Nabi Musa atau Mazmur atau di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada seruan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Itu tidak ada. Wahai seluruh manusia, enggak ada. Yang ada hanya pada diri Rasul Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan sebuah solusi yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, jika mereka mencintai apa yang kemudian mengadakan alam semesta ini, maka perintahkan kepada mereka agar mengikuti dirimu. Fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Niscaya Allah, pencipta langit dan bumi, akan mengampuni segala dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengcover semua ajaran para nabi. Di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwa aku akan minta kepada Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur, di mana dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Tadi adik saya ini mengatakan bahwa saya lihat di Islam itu semuanya sempurna. Saya lihat di Islam itu semuanya nyata. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan Anda betul. Kenapa? Di Islam itu sudah dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Dengarkanlah dia tentang apa yang diberitakan kepadamu. Nah, ini adalah sangat-sangat luar biasa ya ketika adik saya ini bertanya, kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal yang dia lebih istimewa gitu. Dia lebih istimewa dari Nabi Isa alaihissalam. Pertama, syariat Nabi Isa bukanlah syariat baru. Hukum-hukum yang dibawa Nabi Isa bukanlah hukum baru. Dia hanya meneruskan hukum yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah datang untuk merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh peradaban. Ini yang membuat baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih istimewa dari Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif pengajaran. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya Muhammad, tidak sekalipun aku mengutus seorang rasul selain kamu, selain aku wajarkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada kaumnya masing-masing bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka karena itu sembahlah aku. Nah, coba kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Apakah dia pernah datang kepada Bani Israel mengajarkan mereka untuk menyembah kepada dirinya, anak Maria ini? Tidak. Semata-mata dia memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kemudian ketika Nabi Isa ditanyai oleh Allah,
Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, apakah pernah engkau mengatakan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, ahli kitab, apakah kau pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah kepada dirimu? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Ini seirama dengan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Saya kira begitu sekelumit jawaban yang walaupun tidak memuaskan, karena saya buru-buru di sini soalnya jaringanku di atas gunung, mana tahu terputus lagi nanti. Silakan Adinda, makasih. Jazakallahu khairan Gurunda Zuma. Silakan Bang Anton. Masih ke-mute itu kayaknya. Ya, halo, adakah? Ya, ada. Ada onde-onde, ada pisang. Penjelasannya, aduh, sangat akurat sekali, mudah sekali dipahami. Insya Allah. Lanjut, masih ada pertanyaan? Kira-kira ada nggak yang perlu disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal seputar Islam, Nabi Muhammad, bahkan Allah pun nggak apa-apa, silahkan. Silakan Bang Anton. Anton ini masih anak-anak ya. Iya. 20 tahun. Ya. Beda 2 tahun dengan aku. Orang tua pernah bilang begini kan, waktu aku menjelaskan isi Alkitab ya. Jadi dia bilang begini, semua yang di Alkitab tuh tidak bisa dipahami pakai logika manusia gitu. Nggak semuanya bisa dipahami pakai logika. Kalau memang bisa pakai logika, semua ciptaan itu punya pencipta gitu. Terus siapa yang menciptakan Allah gitu? Siapa yang menciptakan Allah? Terus itu tentu tidak bisa dimasukkan logika kan? Jadi begitu, kira-kira jawabannya gimana? Oke. Jadi yang dikatakan pencipta itu namanya Khalik. Khalik itu artinya adalah pencipta. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu artinya adalah ciptaan. Nah, Al-Quran mengurai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, serukan kepada seluruh umat manusia, dialah Allah yang Maha Esa. Apa yang dikatakan Esa di sini? Apa yang dikatakan ahad di sini? Ahad itu tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada makhluk yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa digambarkan dengan dia. Qul huwallahu ahad. Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri tanpa sekutu, tanpa ada kemudian Tuhan-Tuhan lain yang mengelilingi dirinya. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau ada esensi pribadi yang masih meminta, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalau dia masih meminta kemuliaan, kalau dia minta untuk kemudian dimuliakan, kalau dia minta kemudian untuk diampuni, kalau dia minta kemudian untuk dibebaskan dari jerat maut, jerat dosa, itu bukan Tuhan. Yang dikatakan Allah, dialah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu baru Allah. Kalau kemudian ada yang mengatakan Allah itu diciptakan, itu bukan Allah. Maka karena itulah kemudian umat Islam sangat murka kalau sembahan-sembahan di luar Islam itu disebut dengan sebutan Allah. Karena Allah itu hanya milik pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang disalah tafsirkan, disalah artikan, dan disalah tempatkan oleh teman-teman kita. Karena dia anggap bahwa sembahan-sembahan itu semuanya disebut Allah. Allahnya Islam, Allahnya Kristen, Allahnya Yahudi, itu keliru. Karena Allah itu adalah nama. Itu adalah nama pribadi. Bukan gelar, tapi itu adalah nama. Jadi Allah itu tidak diciptakan. Makanya dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalau tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, berarti dia bukan ciptaan. Kalau yang dikatakan ciptaan itu pasti setara. Contoh, saya ciptaan, maka saya setara dengan Anda. Kita sama-sama makhluk. Malaikat setara dengan sesamanya malaikat. Jin, iblis setara dengan sesamanya iblis. Tapi kalau Allah mau disetarakan dengan siapa Allah itu? Mau disetarakan dengan siapa kira-kira? Nggak bisa disetarakan. Karena kenapa? Dia laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kenapa? Karena dia ahad. Dia sendiri, dia berdiri sendiri. Dia tidak memiliki kemudian sekutu-sekutu untuk kemudian dikatakan bahwa dia adalah Tuhan pendamping, dia Tuhan senior, ini Tuhan junior, ini Tuhan Bapa, ini Tuhan anak. Tidak seperti yang disifati Allah. Allah Subhanahu wa taala tadinya berdiri sendiri, karena dia ingin dikenal, maka dia menciptakan. Segala yang ada di luar daripada dirinya, itu adalah ciptaan. Oleh karena itulah kemudian, dialah sang pencipta. Tidak mungkin dia diciptakan. Yang menciptakan Tuhan-Tuhannya, itu ajaran paganisme. Apa buktinya? Contoh kita lihat, Roma 14 nomor 9. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Jadi dia dilantik menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 3 nomor 20, dia dilantik menjadi Tuhan. Dengan matinya Yesus, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ini baru diciptakan namanya. Lalu kemudian diterangkan dalam Roma 3 nomor 1, ya, atau Roma 1 nomor 3, saya lupa ya, dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari spermatodaud. Artinya Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah hal yang baru. Kemudian dituhankan, itu baru dikatakan pencipta. Apa itu yang dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang diciptakan, Tuhan yang dibentuk. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Faktanya kemudian Yesus dibentuk 9 bulan, kemudian dilahirkan menjadi manusia. Apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Tapi kok dia sekarang menjadi Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang diciptakan oleh para penganut-penganut ajaran paganisme. Saya kira begitu sementara, Dinda. Silakan. Maaf ya kalau saya terburu-buru ngomong ya, saya takut jaringan saya putus. Ya apa-apa Bang Zuma, terima kasih. Ya. Ya, boleh bertanya lagi kan ya? Silakan sampai boleh subuh kalau banget, cuma Bang mau Anton. bertanya. Jadi Kebetulan saya di begini, gunung nih. pandangan Muslim tentang ketritunggalan itu gimana gitu. Terus dalam satu kejadian di dalam Alkitab ya, kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti itu termasuk ketritunggalan nggak? Menurut rupa kita gitu. Berarti ada satu Tuhan kah begitu penjelasannya? Ya. Oke. Boleh saya tanggapi sekarang ya? Ada yang lain yang mau tanggapin atau saya lanjut aja dulu? Boleh, Gurunda. Oke. Tafadhol. Jadi gini, Dinda Anton. Kalau kita melihat dari kejadian 1 nomor 26 yang Anda bawa itu ya. Di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi begini, Kristen Islam itu memahami bahwa Allah atau Tuhan di dalam perspektif agama Kristen itu memiliki malaikat-malaikat. Nah, ketika Tuhan mengatakan marilah kita, di situ dia melibatkan makhluknya. Di situ dia melibatkan makhluk lain untuk kemudian menciptakan apa yang disebut dengan manusia. Analogi sederhananya begini, ini sudah sering saya ulas ya ketika saya juga bawa kajian atau lagi berdialog. Ketika saya kemudian membentuk satu desain rumah, saya mengajak para tukang saya kemudian membuat gambar. Pertama itu gambar pondasi, kemudian gambar dindingnya, kemudian gambar tiangnya, lalu kemudian gambarnya secara utuh. Ketika sketsa
gambar, ya, skema gambar ini sudah jadi di atas meja, kemudian saya panggillah tukang-tukang saya katakan, marilah kita membangun rumah, membentuk rumah, ya, serupa dengan gambar kita. Apakah kemudian rumah yang saya bangun bersama tukang itu serupa dengan gambar saya, serupa dengan bentukan saya sebagai yang punya? Apakah kemudian rumah yang kami bangun itu serupa dengan tukang? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah serupa dengan gambar, serupa dengan bentukan yang kami sudah buat desainnya. Marilah kita membentuk manusia, ya, serupa dengan gambar kita. Maksudnya sama seperti dengan gambar yang kita buat. Bukan berarti manusia itu segambar dengan saya yang Tuhan ini. Kalau dikatakan serupa dengan saya yang Tuhan ini, itu bahaya. Kenapa bahaya? Manusia Adam ketika dicipta punya kelamin. Apakah serupa dengan saya? Saya juga punya kelamin? Yakin? Saya sebagai Tuhan yang menciptakan Adam juga punya kelamin, punya anus. Dan segalanya yang segalanya Adam punya. Apakah betul demikian? Tidak. Arti dari sesungguhnya daripada data itu, kalau kita melihat dari original teks, berdasarkan dengan apa yang dipahami oleh praktis Yudaism, bahwa Tuhan membuat sebuah skenario bahwa makhluk ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa mencipta, bisa berkarya, bisa merasa, bisa sedih, bisa marah, dan seterusnya. Itulah gambaran-gambaran ini yang kemudian dituangkan di dalam makhluknya yang bernama Adam alaihissalam. Jadi bukan wujud Tuhan yang disamakan dengan Adam. Sehingga dikatakan, oh Tuhan itu laki-laki. Kalau begitu, tidak adil dong. Harusnya ada Tuhan perempuan. Nah inilah celakanya kalau kita masuk ke dalam perspektif ajaran politeisme, Helenisme. Menggambarkan pencipta langit dan bumi dengan gambar makhluk. Makanya di Islam itu dikatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat Adinda, lebih jauh kita meniti ke dalam kitabnya Bani Israel, karena kita ini bukan Bani Israel. Cukuplah buku terjemah yang ada pada kita sekarang yang kita jadikan acuan untuk memahami lebih jauh apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Intinya gini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nampak, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Ya, diterangkan di dalam kitabnya di pengajaran yang dikatakan ajaran Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau kita tidak pernah mendengar suara dan tidak pernah melihat wajahnya, rupanya, bagaimana bisa mau digambarkan Tuhan itu? Seperti apa wujudnya, seperti apa gambarannya, nggak bisa. Kenapa? Karena memang tidak nampak. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu dalil. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu melihat Tuhannya. Tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Ya, karena Tuhan itu bukan makhluk. Sementara dimensi yang kita punya, ketika kita melihat ke kiri, yang kita lihat adalah makhluk. Dan kita melihat ke depan, yang kita lihat adalah makhluk. Ke bawah, ke atas, ke belakang, kemana-mana kita arahkan pandangan ini, yang nampak kemudian adalah makhluk. Sementara Allah itu bukan makhluk, maka mustahil kemudian kita bisa melihat Allah. Itu yang perlu dipahami. Kemudian terkait dengan apakah di situ mengajarkan Trinitas? Tidak, sama sekali tidak. Itu terlalu jauh mimpi, kalau itu adalah Trinitas. Sekarang kita lari ke Yesus aja. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, bayangkan. Apa yang kita cari sebagai Kristen? Apa yang kita cari sebagai seorang Muslim? Yang kita cari adalah hidup kekal. Percuma kita sujud sampai botak kepala, kalau kita tidak mendapatkan hidup kekal. Percuma ke gereja, ya setiap minggu. Teriak-teriak nyanyi di sana kalau tidak mendapatkan hidup kekal. Ternyata Yesus telah menggambarkan jalan untuk menuju hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Apa endingnya? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa mendapatkan hidup kekal. Di luar daripada itu, maka tempatnya di neraka seperti yang diurai oleh Al-Quran. Terakhir, di dalam Yesaya 45 nomor 6 diterangkan di sana bahwa semua orang harus tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Tidak ada Tuhan di luar Aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita ingin mengatakan ada Tuhan yang serupa dengan Tuhan, sementara Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan di luar Aku,
di luar aku bukan Tuhan. Siapapun di luar aku itu bukan Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Demikian. Silakan Adinda, ada lagi? Penjelasannya udah seperti Zakir Naik, Bang Zuma. Enggak, saya yang paling buntut di sini di grup ini. Yang ada di sekeliling Ade ini adalah guru-guru saya semua. Ya, Data-data yang masih ada saya datanya. bacakan, Ade bisa Anda buka, buktikan benarkah ini datanya di sini. Jangan sampai Bang Zuma ini cuma pitikan kalai orang Sulawesi bilang. Ya tadi waktu Bang Zuma bilang pasalnya, aku langsung buka sih. Aku langsung baca. Alhamdulillah. Kalau saya salah ditegur ya. Ya Bang. Baik. Ada lagi? Jadi ini tentang Yohanes ya. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Terus ke ayat 14-nya, firman Jadi itu telah manusia. menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Berarti firman telah menjadi manusia, berarti itu Yesus Kristus kah, Bang Zuma? Jadi gini, kalau itu yang Adinda jadikan sebagai acuan, ya saya maklum. Tapi coba Anda buka di Matius 4 nomor 4. Bacakan kepada saya sekarang. Bisa nggak? Matius 4. Nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia juga firman yang keluar dari mulut Allah. Benar? Benar. Benar. Jadi kalau saya mengatakan Anton pada mulanya adalah firman, salah nggak? Enggak. Alhamdulillah. Anda berada pada posisi kebenaran. Sekarang coba buka Yohanes 17 nomor 8. 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Yesus menerima firman? Ya. Oke. Tadi di awal kita mengakui bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu benar. Itu benar. Kenapa? Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Mungkin bisa dibuka. Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwa apabila aku menghendaki, maka cukup firman itu keluar dari mulutku. Apa yang keluar dari mulutku akan terjadi seperti apa yang kuinginkan, dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang kuinginkan itu terjadi. Jadi ketika Allah di dalam Matius 1, Lukas 1 menerangkan, dia menginginkan Maria sang perawan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, apakah batal? Gabriel datang pada bulan ke-6 di dalam Matius 1. Ya. Gabriel datang di nomor 18-nya dengan di Lukas nomor 26 27, dia datang ke situ disampaikan bahwa Tuhan menginginkan engkau melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maria mengatakan apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa kata Gabriel? Tuhan yang Maha Kuasa, ya, berkuasa atasmu. Roh Kudus berkuasa di atasmu. Yang Maha Kuasa menginginkan itu terjadi. Nah sekarang yang datang kepada Maria ini Yesus atau firman? Firman. Ya, firman. Bagus. Yesus belum ada. Gabriel datang menyampaikan firman Tuhan. Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan. Wahai Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Bahkan Gabriel pun datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Sesungguhnya dia hamil dan mengandung dari Roh Kudus. Karena ketika anaknya lahir, namai dia Yesus. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Allah menghendaki Maria hamil, kemudian hamillah Maria. Artinya Yesus dan kita pada mulanya adalah firman berasal dari kehendak Allah. Lalu kemudian ketika Yesus ini menerima tadi Yohanes 17:8, ternyata kehendak Tuhan supaya Maria melahirkan seorang anak tidak begitu saja, tidak putus sampai di situ saja.
Allah menerangkan bahwa ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, Allah memberikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus ini adalah penyampai firman. Terakhir dari sesi ini. Coba adik saya buka Yohanes 5 nomor 36. Apa yang Yesus ingin jajakan kepada Bani Israel tentang segala firman yang ia terima. Silakan. Yohanes 5 nomor 36. Nomor 36. Ya, ini endingnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, ada ini paham apa maksudnya? Ya, di sini juga Yesus mengatakan dia utusan begitu ya. Iya, jadi gini. Teman-teman kita Kristen dari mimbar gereja diseru Yesus itu Tuhan karena memiliki sifat keilahian. Apa sisi keilahiannya? Kata mereka, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kemudian air jadi anggur, badai menjadi tenang, apapun itu. Inilah yang membuat orang-orang Kristen menuhankan Yesus yang adalah manusia. Padahal Yesus bersaksi tentang dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36 yang ada barusan baca. Inilah ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusannya, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Nah, kalau di gereja dirubah bahwa segala ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, adalah segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang Adinda terakhir buka di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini adalah pandangan orang-orang yang konon ceritanya sesama dengan dia melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikannya, kesimpulannya ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Silakan Anda baca. Ini terakhir dari sesi ini sebelum ke pertanyaan lainnya, atau masih ada teman-teman kita Muslim yang ingin menambahkan. Silakan. Boleh Anda bacakan kepada saya. Oke, Bang Zuma. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini Tuhan atau perantara Tuhan? Perantara Tuhan. Salah enggak Islam mengatakan bahwa Yesus itu Nabi dan Rasul? Enggak salah, karena saya sebagai Kristen juga mengatakan begitu, Bang Zuma. Masya Allah. Jadi jelas di Al-Quran diterangkan begini Adinda. Di Al-Quran surah As-Sukrub ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh, sebagai bukti, sebagai pelajaran bagi Bani Israel. Itu seirama dengan Yohanes 5 nomor 36, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi ketika Anda kemudian menyatakan diri sebagai seorang Muslim, Anda menjadi pengikut Yesus yang setia. Demikian, silakan. Satu lagi boleh Bang Zuma? Boleh. Aduh lupa pula itu ayatnya. Tapi ayatnya begini. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai Yohanes kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya. Itu Yesus yang berkata sendiri, tanpa melalui Dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Berarti bukannya kita harus menyembah Dia gitu. Baik. Bukan menyembah sih, maksudnya gimana ya? Maksudnya bukankah itu lebih membuat dia spesial dari Nabi Muhammad begitu? Oke, baik. Ya. Jadi saya sangat paham ya Dinda ya, ketika di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu dikatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Umat Islam apakah menolak ini? Tidak. Justru umat Islam meyakini dan percaya ini. Kami meyakini dan percaya sama sekali. Tidak meragukan bahwa Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini tanpa melalui dia. Apa ajarannya? Apa ajarannya? Tadi adalah tauhid. Jadi jalan menuju kepada Allah hanya tauhid. Jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada Tuhannya Yesus itu menjadikan Yesus itu sebagai jalan, bukan tujuan. Nah sekarang gini, ada saya ini di Riau. Kalau ada ini ke Makassar, ke kota saya, ada melalui jalan kan? Iya benar. Iya kan? Nah, apakah jalan itu adalah tujuan Anda? Tidak. Bukan. Tujuannya adalah Makassar. Nah, Makassar. Yesus itu jalan atau tujuan? Jalan. Jalan, subhanallah. Oke, saya urai dalilnya. Yesus berkata, bukan aku yang berkata, bukan kamu yang berkata, tapi Yesus, akulah jalan. Nah, ketika Yesus mengatakan jalan, berarti dia adalah petunjuk. Betul? Betul. Nah, sebagai petunjuk apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal murid-muridku, mereka mengenal aku, ya, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu satu. Kemudian diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang kita uji. Apa pekerjaan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel? Mengajarkan kepada Bani Israel dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak. Tapi dia mengajarkan apa? Mengajarkan dirinya menjadi hamba Allah, mengajarkan dirinya menjadi seorang Muslim. Muslim itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Nah, ketika Yesus adalah jalan, maka Yesus harus dijadikan sebagai contoh, sebagai petunjuk untuk menuju kepada Allah. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika dia seru Maria, Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Itu jelas. Kemudian kebenaran. Akulah jalan, sudah selesai. Jalan yang ditunjukkan harus menjadi seorang Muslim. Ending dari jalannya Yesus adalah Matius 19 nomor 17. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu perkataan Yesus. Jadi tidak ada katanya yang baik, hanya satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukan perintah-perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Kembali kepada hukum Taurat. Disitulah perintah-perintah Bapa. Kalau perjanjian baru itu bukan perintah-perintah Bapa, tapi tulisan-tulisan pengarang atau penulis yang kita tidak kenal. Kemudian tentang jalan, kita sudah selesai di situ. Kebenaran. Nah, ketika Yesus berbicara mengenai kebenaran, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kembali kepada Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah kebenaran itu. Apa kebenaran poinnya? Di dalam Matius 5 nomor 19 Yesus mengatakan begini. Tidak setitik pun barang siapa yang meniadakan, meski yang paling terkecil setitik iota pun, ya, kepada orang dan mengajarkan kepada orang lain, ya, dan mengajarkan kepada orang lain. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meski yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Itu terjemah yang sebenarnya, kerajaan langit. Artinya tempat terendah di kerajaan langit, artinya di hari kebangkitan kemudian itu udah pasti neraka. Nah, itulah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa tidak setitik pun dari hukum Taurat dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Itu berlaku kepada semua Bani Israel. Kok bisa kayak begitu, Bang Suma? Baca di dalam Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel adalah Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Artinya ketetapan itu berlaku. Yeskiel 18 nomor 9. Ulangan 28 nomor 1. Ulangan 11 nomor 1.
Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Artinya kebenaran itu harus kembali kepada hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Ini yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, nomor 17, nomor 18, nomor 19, bahkan sampai nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu tentang kebenaran. Berarti kebenaran ini harus bersandar kepada poin-poin ketika diperintahkan puasa-puasa, ketika diperintahkan sunat-sunat, ketika diperintahkan bayar zakat-zakat, ketika diperintahkan sahabat-sahabat, ketika diperintahkan sujud dalam beribadah, bukan konser, bukan salto-salto. Itulah kebenaran itu. Dan terakhir, tentang hidup. Siapa yang Yesus beri kehidupan? Apakah Yesus kemudian yang memberikan kehidupan? Tidak. Kok bisa kayak begitu? Baca Yohanes 5 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan dia yang memberi hidup. Ya memang bukan. Yesus diberi kuasa karena dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 27. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Andaikan dia Tuhan, maka dia tidak diberi kuasa karena dialah pemilik kuasa itu. Nah, kemudian ketika dikatakan hidup, Yesus memberi hidup kepada siapa? Kepada mereka yang mentaati perintahnya. Apa perintahnya? Menyembah kepada Allah, tidak meninggalkan hukum Taurat, dan menjadikan dirinya sebagai utusan Allah. Orang-orang yang memperoleh hidup, syaratnya ada dua. Apa itu? Mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal dirinya sebagai utusan Allah. Kalau mengenal Allah, maka sudah pasti hidup dalam praktis Yudaism. Sudah pasti hidup seperti Yesus, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau tidak mengenal Allah, hanya mulut saja mengatakan Allah, tetapi ibadahnya sudah keluar daripada perintah-perintah Allah. Makanya Yesus terakhir ya, makanya Yesus mengatakan begini. Tidak setiap manusia yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, kerajaan Allah, kerajaan Ilah, kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, adalah mereka orang-orang yang kemudian melaksanakan perintah Tuhannya. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Berarti untuk memperoleh hidup itu harus mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Apa perintah Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 dikatakan, engkau menyembah apa yang kamu kenal, apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Yesus menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sementara Adinda. Mungkin teman-teman kita ada yang lain ingin menambahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran Gurunda Zuma. Nah dari Bang Anton ada lagi nggak? Kalau nggak ada, nah aku ganti yang pengen nanya sebenarnya Bang Anton. Masih di mute Bang Anton. Masih ada sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Oh iya, silakan Bang Anton. Silakan. Nggak apa-apa. Ini poinnya ada Bang Kores. paling Bang penting Kores sih. monitor ada nggak? Ini yang kayaknya Oke. paling penting sih. Iya. Jadi di Alkitab kan ada juga Gimana, Dek? tulis itu kan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kerajaan surga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus begitu. Jadi setelah Anton cari kan itu ternyata ayat yang dipalsukan katanya begitu. Oh, Ya, tahu sisipan. ternyata, Ya. ya. Nah, jadi Iya. Tapi nggak apa-apa kita kalau bahas. misalnya 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak masalah. Alkitab dipercaya umat Muslim sebagai yang udah diubah lah begitu ya, udah Iya. Terus kayak mana cara Bang Zuma membuktikan kalau Al-Quran itu tidak diubah begitu? Gitu aja Baik. sih. Yang terakhir. Baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Adinda gini. Islam itu tidak dihasilkan dari konsili. Islam itu tidak dihasilkan dari muktamar. Islam itu tidak dihasilkan dari rapat-rapat. Islam itu tidak dihasilkan dari penyelidikan. Islam itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi seketika kemudian
baginda Rasul Muhammad SAW itu mengalami sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Abraham alaihissalam. Mereka menjadi nabi, mereka menjadi rasul, itu tidak kemudian melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, kenapa kemudian saya yakin Al-Quran itu adalah kalamullah? Al-Quran menantang, kalau engkau sekiranya ragu terhadap Al-Quran, maka silakan engkau membuat semisal Al-Quran. Setelah ayat itu turun, tantangan kepada orang-orang Quraisy pada masa itu, mereka ini adalah ahli puisi, ahli syair. Datang kepada mereka pernyataan, jika engkau meragukan apa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai kalam Allah, kalam langit, kalam dari pencipta langit dan bumi, silakan Anda membuat semisal kitab yang sama dengan Al-Quran. Allah mendiamkan dan tidak ada kemudian yang mampu menyanggupi. Kemudian Tuhan menurunkan level tantangannya. Jika engkau masih meragukan, maka buatlah semacam Al-Quran, semisal 10 surah yang bisa menandingi Al-Quran. Allah memberikan waktu kemudian. Lalu kemudian setelah beberapa saat lamanya tidak ada yang mampu dari orang-orang Quraisy, Allah menurunkan tantangannya kembali. Dia katakan, sekiranya engkau tidak mampu 10 surah, cukup 1 surah yang mampu menyaingi dengan Al-Quran. Tapi sampai hari ini, sudah 1400 tahun tidak ada yang mampu kemudian menjawab tantangan itu. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya Al-Quran itu dibuat-buat oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka tentulah kalian akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Sampai hari ini siapa yang mampu menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Quran? Itu yang kedua. Ketiga, Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti Yesus. Yesus itu sekolah. Yesus itu berpendidikan. Yesus mengikuti karir pendidikan dia. Dia belajar ilmu Taurat di dalam sinagoge. Rasul Muhammad SAW tidak pernah belajar. Beliau adalah orang yang ummi, hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban Romawi, jauh dari peradaban Yunani, jauh dari peradaban Mesir, jauh dari peradaban India. Dia betul-betul hidup di padang pasir, di padang gurun yang tidak ada pendidikan sama sekali. Kemudian datang Al-Quran kepadanya, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Lalu kemudian ketika ayat ini diajarkan kepada para sahabatnya tidak merubah. Ketika dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada Abu Bakar, bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada Umar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada Utsman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada sahabat tabi'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada tabi'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada Hafiz, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada perubahan sampai hari ini. Kalau itu adalah karangan bukan kalam Allah, maka dia akan mengalami seperti kitab saudara. Apa maksudnya? Mari coba kita tantang dunia, tunjukkan original teks pengajaran Bible yang sesungguhnya itu seperti apa. Tidak akan pernah bisa ada Kristen yang mampu menunjukkan itu, apapun level pendidikannya. Tunjukkan kepada kita. Itu yang pertama. Kalaupun ada yang berani kemudian muncul, ini loh kitab asli dari kitab kami. Oke, yang menjadi pertanyaan sekarang, kitab yang Anda katakan asli itu, apa punya legitimasi dari Yesus? Bahwa kitab itu adalah benar-benar berasal dari Yesus. Sementara di dalam kitab saudara mengatakan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman. Berarti ada cakupan firman. Mana firman-firman yang Yesus terima tersebut? Siapa yang bisa menjamin bahwa firman yang ada pada Yesus, itulah Lukas, itulah Markus, itulah Matius, itulah Yohanes. Sementara penulis-penulis ini mengatakan, mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Berarti bukan firman Tuhan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran diwahyukan hanya kepada satu manusia saja, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Dari satu manusia mampu mengubah wajah dunia, mampu mengubah wajah bangsa Quraisy, bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang kemudian beradab. Kita lihat sekarang, Rasul Muhammad SAW mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa apapun, kepada suku apapun, kepada ruang lingkup kehidupan manusia yang samanya seperti apapun modernnya. Al-Quran tetap tidak bergeming. Itu yang ketiga. Itu yang selanjutnya. Nah, kemudian kalau Al-Quran itu benar-benar bukan
begini. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Sekarang kita buktikan, nggak usah terlalu jauh. Apakah betul Al-Quran itu terjaga? Apakah Al-Quran itu betul-betul murni? Apakah Al-Quran itu betul-betul steril dari perubahan-perubahan orang-orang jahil? Yes. Coba kita lihat Adinda. Betapa bencinya orang-orang di luar sana terhadap Islam. Dunia barat terhadap Islam. Benci mereka terhadap baginda Rasulullah SAW. Benci mereka terhadap apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Tapi sehebat apapun mereka, secanggih apapun senjatanya, ketika mereka meminta Al-Quran masuk ke dalam negara mereka, tidak ada kekuatan yang ada pada diri mereka untuk meminta Al-Quran cukup terjemah. Sehebat apapun mereka, Al-Quran tetap melenggang dengan mantapnya masuk ke dalam negara mereka, ya, dengan original teks. Padahal mereka benci kepada Al-Quran, benci kepada Islam. Harusnya mereka ketika benci kepada Islam, dia minta ke Arab Saudi, wahai Arab Saudi, tolong kirim Al-Quran ke negara saya, karena di dalam negara saya ada sekian persen umat Islam. Kirim Al-Quran, tapi dengan satu syarat, cukup terjemahannya saja ya. Jangan kau kirim dalam bahasa Arab, kirim dalam bahasa Jepang, kirim dalam bahasa Inggris, kirim dalam bahasa ini dan itu. Jangan bahasa Arab, saya nggak mau. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena Allah sudah mengatakan 1400 tahun yang silam, wahai Muhammad, kamilah yang mewahyukan Al-Quran, sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Saya boleh diuji ya Dinda. Kalau ada yang mau belajar, kalau ada yang mau membaca Al-Quran malam ini juga di hadapanmu, satu huruf dia salah, pasti saya tahu. Satu not dia berubah dari bacaan, pasti saya tahu. Satu mat dia berubah dari metode bacaannya, pasti saya tahu. Subhanallah, itulah mujizatnya Al-Quran. Silakan yang mau membaca Al-Quran sekarang, ini saya lagi di gunung, tidak ada Al-Quran, Anda membacakan Al-Quran, selama kuping saya mendengarkan, insya Allah saya akan tahu, ini keliru, ini salah, ini perlu diperbaiki. Itu hebatnya Al-Quran. Bagaimana dengan kitab Anda? Anda bawa kitab Anda yang bahasa Batak ke Jepang, baca di sana, Anda akan dipikir orang Jepang sana, Anda sedang membaca buku Prambon. Anda sedang membaca buku-buku alat listrik kali. Atau Anda dikatakan, orang ini lagi membaca mantra. Tapi coba kalau Anda ke Jepang, ke Amerika, ke India, kemanapun di belahan bumi ini, Anda baca surah Al-Fatihah, umat Islam semua akan tahu. Inilah cerminan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Inilah cerminan bahwa Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sehingga seruannya di dalam Al-Quran selalu menyeru, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi tayyibah, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lati khalaqakum wallatina min qablikum, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahidah. Selalu seruannya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Karena itulah kemudian Al-Quran dengan satu bahasa Arab menjadikan seluruh dunia itu memahami tentang Al-Quranul Karim. Sekarang kalau Anda tenteng kitab Anda ke Jepang atau ke Cina, gunakan bahasa Melayu. Orang Cina apa bergeming di sana? Enggak. Orang Jepang masuk ke Indonesia baca Bible, kitab Kejadian, kitab Wahyu, Anda akan pusing. Ini orang baca apa? Tapi kalau kami umat Islam, hanya dengan seruan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mulai dari penjuru manapun di atas muka bumi ini akan tahu bahwa orang ini sedang membacakan surah Al-Fatihah. Itulah buktinya bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah yang diperuntukkan kepada seluruh ciptaannya berupa manusia. Sehingga seruan-seruannya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, tidak sama seperti kitab Anda. Hanya menyeru, ya Bani Israel, aku diutus. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Wahai orang Israel, ya, dengarkanlah wahai orang Israel, Allah kita itu Esa, Allah itu satu, katanya. Tapi hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau dia hanya diutus untuk Bani Israel, yang jadi pertanyaan original teks kitab Anda, kenapa bahasa Yunani? Harusnya seperti yang diterangkan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul, harusnya ketika Yesus berbicara kepadanya dengan bahasa Ibrani, harusnya kitab Anda menggunakan bahasa Ibrani. Faktanya dia menggunakan bahasa Yunani. Saya kira begitu Adinda, bahwasanya bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa firman Allah. Kami punya sanad, terakhir sedikit lagi. Kami punya sanad. Sanad itu apa? Mata rantai penyampaian kalam Al-Quranul Karim. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Sahabatnya juga mengatakan hal yang sama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Begitu seterusnya sampai kepada Indonesia, negara yang kita cintai ini. Jadi sang guru menyampaikan ke murid, murid mendengarkan sang guru membacakan, kemudian guru mengajak muridnya untuk membacakan. Setelah muridnya lulus membacakan, menghafalkan, sang murid tadi memiliki murid, kemudian murid lagi diuji dengan hal yang sama, kemudian metode yang sama, setelah hafal sampai kepada muridnya, begitu seterusnya turun-temurun sampai pada meja saya hari ini. Saya kira begitu, Adinda, bahwa untuk membuktikan Al-Quran itu adalah kalam Allah, yang terakhir adalah tidak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini, di mana disiplin ilmu itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia, kedokteran, atau buku tentang biologi, atau buku tentang pendidikan, atau buku tentang kesehatan, atau buku tentang pemerintahan yang bisa Anda temukan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Wow, seorang Rasul Muhammad SAW 1400 tahun silam, belum ada internet, belum ada HP, belum ada komputer, mampu mengurai unsur-unsur tanah, mampu mengurai isi rahim wanita, mampu mengurai proses terjadinya embrio dan seterusnya. Ilmu dari mana ini? Kalau bukan karena pencipta langit dan bumi yang mengajarkan kepada dirinya melalui wahyu dan juga ilham. Bandingkan dengan kitab yang lain, kita bisa lihat kalau dia berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai kejadian, berbicara mengenai makanan-makanan, wow, kita menemukan beberapa kesalahan dan hal-hal yang tidak masuk akal atau irasional. Saya kira begitu, Adinda, saya berpanjang lebar ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk melangkah lebih jauh bahwa satu-satunya agama yang diridai oleh Allah adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Lukas 24 nomor 36, Yesus mengatakan, Shalom alaikum, Islam aku sampaikan kepada kalian semua. Itu ada di dalam kitab Anda. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan Islam, aku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Itu seruan Yesus. Saya kira begitu, demikian dari saya ya. Semoga bisa dijadikan sebagai pelajaran, utamanya kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Makasih banyak Bang Zuma. Aku Sama-sama, Dinda. jadi benar-benar kagum gitu dengan jawabannya, dengan Al-Quran, karena udah dijelaskan sama Bang Zuma juga kan. Insya Allah. Jadi semakin yakin gitu aku kalau memang pilihan aku ini benar gitu. Makasih banyak Bang Zuma. Amin. Oh iya Masya Bang Allah. Anton, aku boleh tanya enggak? Boleh, silakan. Nah jadi gini kan, tadi udah kita lagi tanya jawab dan alhamdulillah ada dari saudara kami umat muslim yakni Gurunda Juma juga menjawab secara jelas. Nah mungkin langsung to the point. Nah yang pertama, apakah Bang Anton sampai sekarang itu percaya Yesus sebagai Tuhan atau hanya utusan? Itu sih yang pertama. Utusan. Oke, nah terus Bang Anton percaya nggak bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Sangat percaya. Sangat percaya ya. Dan Bang Anton juga percaya ya bahwa Yesus itu utusannya Allah. Iya, sangat percaya. Nah, ini langkah pertama, langkah keduanya konkret. Nah, Bang Anton percaya tidak bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus oleh Allah sekaligus Nabi terakhir sebagai penutup para Nabi? Setelah penjelasan Bang Zuma cukup jelas ya, jadi saya percaya. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, jam 9 ini, jam 9 saya ada jadwal. Ini udah jam berapa ya? Baru jam 8 10, Bunda. jam 10 Bang. Iya, jam 10 saya ada jadwal debat sebentar. Oke. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Ya. Suma. Assalamualaikum. Oke. Sabar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu. Dipanjangkan umurnya. Berikutnya ini apa ya? Aku pengen Aku bentar Bang Kores. sok. Jadi gini Bang Anton, tadi Bang Anton secara tidak langsung ngucapin bentuk 2 kalimat syahadat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hanya berapa ya? Hanya setengah langkah lagi Bang Anton ngucapin hal itu tapi dikemas dalam bahasa Arab.
dan Bang Anton itu udah menjadi muslim, udah menjadi bagian dari kita semua. Dan insya Allah seluruh dosa, seluruh kejahatan, seluruh perbuatan buruk yang Bang Anton lakukan itu bakal dihapus oleh Allah, dan Bang Anton lahir kembali, lahir suci, menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Nah, di sini kami nawarkan, Bang Anton mau nggak ngucapin dalam bentuk Arabiknya, bahasa Arabnya, kira-kira? Nah, sebentar ya. Sebenarnya memang udah lama kepengen kan. Cuman begini. Kalau misalnya saya sudah Islam lah begitu ya. Iya. Terus ya semisal saya nggak diusir lah kan. Cuman gimana cara saya bisa apa gitu, kayak menjalankan sholat, mengaji begitu di rumah gitu. Sementara orang tua saya kan non muslim gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang nanti bisa diselesaikan, tapi yang paling terpenting gini. Di dalam Islam, apalagi sebagai seorang yang mungkin masih belum Islam ya karena belum syahadat, hal yang pertama yang paling penting itu mengucapkan syahadat dulu. Kalau kita lihat Bang Anton, zaman Rasulullah dan sahabatnya itu berislam secara terang-terangan itu bertahap. Awalnya kayak Bang Anton, karena kejadian yang sangat kondisional itu, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu berislam dengan gerilya, dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Islam itu diterima, ataupun Bang Anton punya pendekatan sendiri terhadap ibunda Bang Anton dan keluarga-keluarga yang terdekat, itu nanti bisa dilakukan. Yang penting, yang nggak boleh banget ditunda, itu Bang Anton ini ya, dalam tanda kutip, ngucapin syahadat itu. Soalnya kita nggak tahu, kematian itu datang kapan saja. Baik. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Adinda Godian, mohon maaf. Ya. Gimana Ya, Guru? ini Adik Anton ini kan di Riau. Iya. Nah, kan kita ada Bang Sonti di sana. Iya. Saya mau kasih beliau waktu sedikit aja, beberapa menit untuk ngobrol di sini di tengah-tengah kita nih. Boleh. Maksud saya gini, adik kita ini kan masih muda gitu. Ya mana tahu bisa, insya Allah Bang Sondi bisa lah. Ya untuk memudahkan segala sesuatunya terhadap beliau. Silakan Bang Sondi silakan abangku. Silakan. Nah, ini satu daerah Bang Anton tadi. Iya. Tafadhol, Beliau ini mantan ketua DPRD 2 periode di sana. Silakan Bang. Oke, makasih Gurunda. Tapi tanda tangannya masih sakti loh ini. ada aja Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara Tuhan. Dinda Anton, salam kenal buat Dinda Anton. Iya, Bang Sandi, salam kenal juga. Dinda Anton di mana? Kalau abang di Pekanbaru. Dinda Anton di mana? Di Dumai. Oh di Dumai, dekat lah Pekanbaru Dumai, jalan tol sekarang 1 jam 15 menit nyampe itu. Gini Dinda Anton, kalau ada apa-apa, mungkin Dinda Anton bisa ngubungi abang. Kalau butuh apa-apa, mungkin abang bisa juga ke Dumai, karena abang saya juga ke Dumai. Bisa Dinda Anton simpan nomor handphone abang? Bisa Bang? Oke, 0812. Sebentar Bang. Enggak apa-apa disebut di sini Bang. Enggak apa-apa. Bang, itu aja chat aku, nanti aku kirim nomornya. Di chat aja Bang. Oh, Nanti iya. abang aja. direpotkan dengan Bang, ini pasukan ninja. Nanti aku kirim. Iya Bang. Saya juga pernah begitu, pasukan ninja itu banyak teledornya di luar. Oke. Abang di live chat aja. Gitu. Oke, jadi nanti dihubungi aja ke sana Dinda Anton, itu juga nomor WA. Ya kan, kebetulan Dumai Pekanbaru itu sekitar 1 jam lah karena melalui jalan tol, jadi sangat dekat lah gitu kan. Kebetulan saudara-saudara kita di Dumai itu juga banyak. Kalau ada kendala-kendala nanti insya Allah lah Anton, baik itu kendala apapun, misalnya ini bersama-sama kita. Kalau memang tujuan Anton ingin ya bersama-sama kita gitu ya, karena kalau sama umat muslim nih Anton, kita itu bersaudara. Susah Anton itu berarti susah saya juga. Jadi sebenarnya saya tadi udah mau keluar, tapi karena Gurunda Jima mengatakan Anton orang Riau, ya tergerak juga saya masih tetap di sini. Padahal saya ada janji ini pukul 8. Tapi karena untuk bersaudara kita ini gitu kan. Jadi insya Allah lah Dinda Anton, kalau Dinda Anton percaya sama abang, apapun nanti itu kita bisa komunikasikan. Itu Dinda Anton ya, kalau memang Dinda Anton udah kembali ke
agamanya Allah gitu loh. Jadi memang tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau karena kita satu daerah, satu provinsi, setidaknya 70% gerakan Dinda Anton ke depan itu berarti sudah tanggung jawab saya. Mungkin demikian Guru Ndah Jumat dan saudaraku sekalian. Terima kasih. Makasih Bang Sondi. Subhanallah. Beliau ini japri saya rupanya. Tadi saya nggak perhatikan karena panas dia japriannya nggak dibaca, dia nelpon langsung pada saya. Masya Allah. Saya masih ingat kemarin saya diperkenalkan langsung dengan 01 Brimob Sulawesi Selatan ini dengan beliau ini bintang 1. Terus kemarin juga orang yang wali kota gitu di teleponnya orang lagi ibadah umroh juga beliau Bogor, Masya Allah. Dan kemarin Kalimantan juga ada juga yang mau bersyahadat dan bahkan ada yang sudah bersyahadat. Beliau juga yang banyak memberikan bimbingan. Nah, Adinda Anton kebetulan beliau satu provinsi dengan antum, dengan Ade ini. Jadi nggak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Di samping Allah yang memberi petunjuk, ya ada abang kita ini yang bisa memberikan solusi apapun permasalahan yang ada Ade hadapi. Sekira begitu. Bang, makasih banyak Bang ya. Sukses selalu, panjang umur. Oke, makasih Guru Ndah juga saudaraku sekalian. Dilanjut nanti saya habis WS saya langsung keluar karena ada acara. Lanjut. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku Sondi, Guru Ndah dan Akhi Golian, aku pengen ngomong ya. Oke. Silakan. Tafadhol, Penatua. Iya, tadi nih aku seneng banget lihat Anton ini ketika Guru Ndah ngejelasin tuh langsung mendapatkan gitu pencerahannya. Inilah tanda-tanda orang udah dapat hidayah. Dijelasin dengan logika langsung masuk gitu. Enggak seperti teritung-teritung penghujat. Mereka udah tahu bener tapi mencoba mengolok-ngolok, kena babuk lah macam si Herdi kemarin. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada Anton. Ton, emang lu nggak akan capek ya kalau misalnya nanti ibadah sholat 5 waktu sampai lu wafat? Kalau di kekristenan kan nggak ada yang seperti itu. Iya benar. Kalau masalah kesiapan, saya kalau untuk itu semua udah siap. Yang saya belum siap itu cuman ya ke orang tuanya aja sih. Allahu Akbar. Berarti tidak ada masalah dalam beribadah karena terhitung-terhitung kan doyanya santuy-santuy mereka. Nggak mau mereka yang sholat 5 waktu tiap hari seperti itu. Nah, kalau misalnya itu udah nggak ada, malah saya memang udah nggak ada masalah. Memang teringin banget Bang. Memang teringin kalau lihat orang teman-teman sholat berjamaah gitu, mau sholat Jumat, saya kayak pengen ikut gitu. Iya, aku terharu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan niatan muliamu, wahai Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini, aku ngasih saran saja. Dalam Islam itu kan hukumnya sempurna sehingga ketika kita ada kesusahan, Allah Azza wa Jalla itu memberikan solusinya. Contoh misalnya agama itu memudahkan untuk Brethren Anton. Kalau misalnya ketika nanti sudah syahadat, lalu ada berkeinginan untuk sholat, tapi tidak mau membuat gaduh atau membuat ibunda merasa bagaimana, sholat sembunyi-sembunyi aja. Kalau sholat sembunyi-sembunyi nggak bisa, sholatlah dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, ya tiduran. Kalau tiduran nggak bisa, ya udah mulut aja. Sampai nanti waktunya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, memantapkan hatinya Brethren Anton untuk sholat dengan sempurna, yaitu dengan gerakan dan juga dengan suara yang dilafalkan. Itu nanti waktunya akan datang. Tapi untuk sementara waktu, Anton sholat sebagaimana bisanya aja yang tidak terlihat oleh ibundanya Anton. Emang bisa sholat duduk begitu Bang? Kurang paham Bang. Bisa ya, ini tergantung mungkin niat. Mungkin ada asatidz yang bisa menjelaskan ininya kaidahnya mengenai agama itu memudahkan, terutama untuk permasalahan yang Anton rasakan. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun dulu sembunyi-sembunyi. Jadi Anton ini kembali ke zaman Nabi, sembunyi-sembunyi semua itu sholatnya. Belum nanti ada jama kosor begitu sehingga memudahkan Anton kalau misalnya ini ketahuan di waktu ini, maka bisa sholat di sholat di waktu yang dijama kayak begitu gitu, Brother Anton. Oh. Iya. Jadi kalau benar tadi kata Guru Ndah, takutnya kita kan nggak tahu umur. Kalau misalnya memang berkeinginan syahadatlah sekarang. Mengenai keimanan itu
Allah Azza wa Jalla akan memudahkan Ah, supaya ketahuannya nanti ketika di momentumnya. Cuman kembali lagi kepada Anton, kalau misalnya kami hanya menganjurkan, kalau Antonnya masih belum mau ya nggak apa-apa. mau tanya dulu nih, emang kalau bersyahadat gitu nggak harus apa ya, kayak ketemu gitu ya? Enggak, bersyahadat itu dari pribadinya mengucapkan aja dengan lantang dan ada saksinya. Kita saksinya. Kita saksinya. Syahadat itu kan berikrar sebenarnya. Oh iya, satu lagi bang, aku kan juga belum hitan bang. Oh, aman itu kitan di Nyusul Iya, dalam Islam itu yang FCI, penting, yang penting syahadatnya dulu maksudnya ya kayak begitu-begitu nanti gimana? nyusul. Sholat Hah? kan nggak sah kalau nggak hitan bang. Ya nanti belakang baru itu. Mungkin Ustaz Alif yang berkompeten untuk jawab. Monggo Ustaz Ustaz Alif. Alif. Nih. Tafadol. Tafadhal Ustaz Jin Alif. Enggak, maksudnya gitu. Allahu Akbar. Saya agak terharu juga dari tadi dengarnya ini. Sholat tidak sah kalau belum berhitan, betul. Sudah berhitan juga tidak sah sholatnya kalau belum bersahadat. Masalahnya begitu. Konteks awalnya itu bersahadat. Itulah kenapa umur itu Allah rahasiakan. Ketika ada hidayah itu datang, Anda sudah merasakan di situ. Ini terus terang ya. Maksudnya kok terus terang sih? Artinya begini, memang yang namanya beberapa kali sering kita bahas bahwa iblis itu memang menyesatkan manusia. Nah, ketika ada orang mau menerima hidayah, dia mau mengikrar. Ini saat ini istilahnya lagi kuat-kuatnya iblis menggoda manusia. Karena di beberapa keyakinan juga mengatakan iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia, terutama tentang keimanan. Nah, ketika ada orang mau kembali kepada jalan yang benar, memang mereka itu selalu membisikkan. Makanya di Islam itu selalu berdoa. Kita yang sudah beriman aja selalu diingatkan iblis itu yang alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas gitu, yang selalu membisikkan Was-was. memberikan was-was kepada manusia ya, ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini seperti ini. Bagaimana caranya? Tentu kita berlindung kepada Allah. Nah, sebelum itu kuatkan niat, tekadkan bulat. Kalau memang sudah merasakan yakin 100% di situ, segera putuskan. Kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Karena kita tidak tahu usia kita itu kan. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah ketika kita belum mengikrarkan, baru kita mengingini tapi kita belum mengikrarkan, sementara ajal kita sudah sampai, artinya penyesalan itu sudah tidak ada guna lagi gitu. Itu dari konsep keislaman ya. Kita mengingatkannya hanya di situ. Karena apa? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, dia berkeinginan untuk Islam, tetapi dia menunda-nunda, waktu peluang kesempatan itu tidak ada lagi, maka tidak bisa, waktu itu tidak bisa diputar ulang kembali gitu. Tadi konteksnya apa ya? Ya, tadi itu konteksnya kan mengungkapkan saya ini belum sunat. Iya, karena belum sunat kan, untuk bertanya karena ingin sholat kan. Karena Ya, mau benar. syahadat terus sholat. Ya. Ya, di Islam tadi sudah ditekankan oleh Kang Kores bahwa ada kemudahan-kemudahan dalam situasi tertentu, kondisi tertentu. Yang pertama itu kan memang dia membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang di luar mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keimanan. Itu poin pertamanya dulu. Aku sedikit boleh Bang Alif. Monggo silakan. Jadi gini, yang membedakan pintu di luar Islam dan Islam itu pertama syahadatnya. Jadi sebelum syahadat nggak kena hukum sunat. Gitu ya. Jadi kalau Bang Anton mau sunat dulu, ya nggak apa-apa. Tapi syahadat dulu, baru kena hukum sunat. Gitu. Terus kalau ini mohon dikoreksi, kalau misalnya belum sunat, terus dia sudah syahadat, ya sholat dulu, nggak apa-apa. Itu menurut saya ya. Jadi yang menyebabkan dia kena hukum Islam, itu kan kalau dari kafir, ya syahadat itu. Jadi kalau sunat dulu, kan belum kena hukum Islam. Mungkin semacam itu. Silakan yang lain. Silakan Anton, gimana?
Jadi kalau misalnya baru mualaf gitu, terus belum hitan, sholatnya masih sah gitu. Yang pasti itu ikuti langkah awal. Ketika Anda belum hitan, langsunglah dihitan karena jangan ditunda-tunda. Dihitan itu enak kok, nggak masalah. Aduh. Nanti kan heran, lu kok bentuknya beda gitu. Iya, enak serius. Intinya gini Anton, mengenai hitannya itu disegerakan gitu loh. Ya, Nah nanti kan bisa diatur waktunya itu kapan. Ada Goldian juga kan di tempatnya Anton, itu bisa disegerakan. Nanti ditemenin kok untuk hitannya itu. maksudnya Tapi tetap nanti sholatnya tetap dihitung niatannya oleh Allah. Ya. Sama juga mualaf. Ada ini caranya ketika nanti misal Anda sudah syahadat, otomatis kan Anda diwajibkan sholat, lalu Anda belum berhitan, tetapi Anda berproses ke sana. Nah nanti solusinya seperti apa? Sebenarnya ada caranya. Bagaimana Anda tetap membersihkan jisim ya dari kenajisan yang ada di bahasanya ya di ini tersebut gitu loh. Kayak gitu. Sementara proses awal gitu. Karena apa? Anda sudah wajib sholat gitu. Itu sebenarnya bukan perkara yang sulit dan rumit hal seperti ini. Yang paling awal itu masuk gerbangnya dulu ini. Karena ini yang paling berharga dan paling mahal gitu. Ya, setan itu memang selalu menunda-nunda keinginan orang untuk melakukan kebaikan. ya intinya menuju proses untuk melaksanakan perintah larangan itu kan berproses. Itu aja kan intinya kan itu. Jadi syahadat sudah oke, satu proses dilangkai. Terus kemudian ya proses-proses selanjutnya. Itu aja mungkin intinya itu. Ya, Tapi- kita sepertinya udah masuk ke penghujung acara. Ini udah mau 1,5 jam. Sekarang kita kembalikan ke Anton. Ya mau apa? Assalamualaikum, boleh saya tambah sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ini salam kenal ya Anton. Iya, Bang. Ini mudah-mudahan ya boleh jadi muslim, kita bersaudara. Karena saya dulu ya sangat sangat meragukan Islam dulu tuh begitu. Tapi setelah saya belajarin Islam itu, rupanya Islam itu agama yang Allah ridhoi begitu. Izin, berapa tahun yang lalu? Sudah berapa tahun? Ya udah lama lah, tapi karena saya di rantauan ini, saya dari Tapi berasal dari mohon maaf, nanti yang ngajarkan saya siapa ya? Tadi Ya, sama Bang Sandi tadi nanti Yang kan kontak. mengajarkan Cek, ada Bang Anton. Banyak. Bentar aku masuk. mengajarkan sholat, mengajarkan Arabnya Aman. Al-Quran gitu. Aman. Cek suaraku denger gak Bang Anton? dengar. Masuk. Nah, Jelas, jelas. tadi aku sore udah koordinasi sama teman-teman Mu'alaf Center di pusatnya Riau. Kita udah teleponan dan beliau siap nge-backup entah dari segi pengajaran Islam atau hal-hal yang Bang Anton butuhkan. Karena Bang Anton ketika menjadi mu'alaf, itu kewajiban kita semua untuk menuntun, membimbing, serta membantu Bang Anton dalam segala aspek apapun. Tapi yang terpenting, Bang Anton harus amanah dan tentunya konsisten juga. Aman insya Allah. Kalau mau besok saya telepon bakal datang. Kalau Bang Anton nggak bisa. Berarti kan ini beneran Anton. Abis apa namanya? Abis bersyahadat sekarang. Nanti lah langsung. Itu kalau HP Bang sibuk Anton pasti. bisa. HP sibuk. Sadat sekarang pengen ketemu, ku teleponin langsung bisa datang. Aman. Islam itu, wonderful, beautiful emang. Gak bisa diuraikan Kira-kira dengan apa itu kata-kata. keberatannya Anton sekarang kalau syahadat gitu mungkin? Orang tua orang tua doang sih. Ini kasih waktu Benar, dulu, cuman orang dijeda dulu. Ya enggak, gini. Kita enggak masa. Aku izin masuk ya, Ikhwan Fillah. Sekali lagi, kita di sini itu enggak ada paksaan. Bahkan kalau kita maksa Bang Anton, Allah marah sama kita. Enggak boleh dalam Islam.
Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kita mendakwahkan, fadzakir innama anta mudzakir. Hei kamu yang di sini tugasmu itu hanya menyampaikan, selebihnya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Nah, itu poinnya Bang Anton. Monggo Bang Anton. Ya menurut karena Bang Zuma tadi ya. Bang Zuma tadi. Ya, yang tadi ngejelasin banyak, ngobrol banyak sama Gurunda. Ya, Yang terakhir ngomong tadi Goldian. Karena tadi juga kepikiran kan omongan Bang Zuma yang bilang ya jangan memikirkan keselamatan orang tua di dunia aja, pikirkan juga di akhirat kan, gitu ya. Oke Bang, saya siap Bang. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kalau begitu takbir. Kita nunjuk siapa ini yang mau nuntun siapa? Yang mau kita nunjuk siapa ya? Tapi saya nggak bisa kenceng-kenceng ya Bang, suaranya maaf. Enggak apa-apa. Yang penting terdengar jelas dan kami menyaksikan. Ini ada Cak Tata, ada Ustadz Alif, ada Bang Zuma. Asal jangan palen aja. Gurunda memang masih ada Gurunda. Zuma. Ya Bang Zuma aja, Bang Zuma. Suara saya Yusuf. Kalau suara saya nggak kedengaran. Tuh kedengaran. Gurunda masih ada toh. Tadi hilang. Ya silakan Gurunda ya, Ivan Fisabila Asadid Filah, kita berikan kepada Gurunda ya kehormatan ini ya. Tentunya. Boleh ya? Tapadul Gurunda. Masya Allah. Ya nanti ada yang usul juga ini syahadat dari Balikpapan. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Jadi gimana Adek, kita mulai untuk, sebenarnya Anda ini sudah menjadi muslim gitu ya. Anda sudah menjadi seorang muslim sebenarnya. Karena Anda sudah menyerahkan hidup mati Anda di dalam ajaran yang Allah kemudian tuntun kepada para nabi. Termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kemudian Anda sudah masuk ke dalam ranah itu. Anda sebenarnya sudah menjadi seorang muslim secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Anda percaya bahwa Tuhan itu satu, Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan. Ya sebenarnya itu Anda sudah masuk ke dalam pengajaran Islam ya. Tinggal nanti menjalankan syariat-syariatnya aja pelan-pelan. Saya kira gitu. Oke Bang Zuma. Ya. Gimana? Kita mau langsung prosesi syahadat? Boleh Bang Zuma. Baik. Adik saya tinggal mengikuti saya ya. Afwan Gurunda yang ada paksaan dulu gitu-gitunya dulu Gurunda. Afwan. Iya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar, wahai Muhammad, jika mereka berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi yang memerangi ajaran agama Islam, maka kata Allah, hukumku berlaku kepada mereka. Ya, nah ini sebagai pembuka awal daripada Anda, adik-adik saya ini untuk bersyahadat. Saya ingin tanya dulu kepada adik saya, apakah ada paksaan kemudian untuk Anda memeluk agama Islam? Tidak ada, memang keinginan saya sendiri. Masya Allah. Bukan di bawah tekanan kan? Bukan. Iya. Insya Allah nanti setelah ini, ada ini boleh titip KTP-nya ke salah satu teman kita yang ada di sini. Nanti diteruskan ke saya untuk saya buatkan sertifikat sebagai landasan hukum ya, sebagai dasar hukum bahwa adik ini memang sudah memeluk ajaran agama Islam. Bagaimana adik-adik semua? Kita mulai? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut aja Bang, biar cepat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
kita akan memulai prosesi pensyahadatan dari saudara kita, adik kita Anton. Kiranya malam ini menjadi malam awal beliau untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, di mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Tolong diikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat, semua menjadi saksi. Sah ya? Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Anton, gue kalau deket lu gue bakal mengelurkan Bang. Allahu Akbar. Adinda Alif, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lain, yang pada intinya kita semua ini adalah menjadi insan yang memiliki kewajiban terhadap saudara kita yang baru masuk Islam. Pada intinya kemudian adalah bahwa Islam itu adalah satu tubuh. Jadi ketika satu merasakan sakit, maka semua pasti akan merasakan sakit itu. Karena itulah kemudian ketika satu yang lagi bahagia, upayakan kebahagiaan itu bisa dirasakan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka karena itulah kemudian saya menghimbau, saya mengarahkan kepada teman-teman, mungkin saudara kita Anton ini ke depan akan menghadapi banyak masalah, ke depan akan mendapatkan banyak ujian, maka kitalah saudaranya yang menjadi tempat acuan untuk mengadu, ya, ketika ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi terhadap imannya, terhadap keyakinannya, tempat aduannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi, kalau ada apa-apa, Adinda boleh minta nomor kontak saya kepada tim kita yang ada di sini. Dan juga tadi benar yang dikatakan oleh Adinda Goldian bahwa saya sudah memberikan tadi kontak untuk MCI Pusat. MCI Pusat kemudian nanti akan sudah mengontak MCI Riau. MCI Riau nanti akan mengarahkan adik kita ini ketika ada sesuatu yang ingin dicarikan solusi. Nah, yang terpenting kemudian adalah Bang Sondi, ya, agar kiranya kontak Adinda Anton itu diberikan ke Bang Sondi supaya kita juga menjadi tenang. Karena kalau ada seorang Muslim yang baru masuk Islam, saya pribadi itu biasanya nggak tenang. Karena banyak hal yang saya alami ya dalam kehidupan nyata terkait dengan orang-orang yang sudah bersyahadat, baik itu internalnya mereka atau eksternalnya mereka. Karena itulah saya minta sekali lagi mengingatkan kepada adik saya, nomor saudara Anton ini agar diserahkan ke Bang Sondi untuk mereka bisa komunikasi. Saya kira begitu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Iya, amin, Allahumma amin. Aku satu sedikit, ini cuma 10 detik. Ya sebentar. Ya nanti gampang itu. Oke, lanjut. Ini sejam yang lalu Anton masih kafir, Masya Allah. Beberapa menit ke belakang beliau sudah Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan segala niatmu ya Anton, dan juga memudahkan istiqomahmu di dalam agama yang menjadikan keselamatan kita semua. Lalu yang terakhir, amin amin Allahumma amin. Yang terakhir, kalau Anton udah syahadat, kristal kapan? Tafadol dilanjut. Asatid pilih. Oke, jadi nomor Bang udah Sondi, udah saya japri ke Goldian, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya,
saudaraku Anton ini kapan pengen disunatnya. Oke, aku standby, lanjut. Kita buruan syahadat daripada nanti kiamat udah dekat. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan kepada Bang Anton? Ya mungkin saya sedikit ya. Mungkin. Ya sebelum Mohon itu izin. sebelumnya sedikit ini yang lebih penting nih, yang lebih krusial. Ikhwani fisabilillah yang berada di channel-channel manapun yang menyaksikan prosesi syahadat malam ini, tafadhol silahkan kirimkan sebagian rezeki kita untuk saudara terbaru kita Anton, karena beliau mempunyai hak dari sedekah umat ini seperti yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Silakan dikumpulkan ke rekening ke rekening Mu'alaf Makassar Center Indonesia yang tertera di kode deskripsi berapa aku kemarin? dan juga di Kode 1 ya. Oh iya, belakangnya di kode 111. Jadi kalau misalnya mengirim 50.000, belakangnya jadi berarti 50111, dan itu dibantu juga dengan memberikan bukti resinya kepada nomor yang tercantum di channel-channel yang Ikhwani Fisabilillah tonton saat ini. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang mensupport Anton agar bisa istiqomah selalu di agama yang baru ini. Amin amin Allahumma amin. Tafadhol dilanjut akhina nas. Mungkin Kang Alif baca doa dulu, Kang Alif boleh bimbing doa dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Sedikit saya ingin mengucapkan selamat untuk Bang Anton. Semoga semua ini bisa membawa berkah, nikmat yang luar biasa untuk Bang Anton. Dan amin. Apapun itu jadikanlah sebuah ujian. Doa untuk sampean, Allahumma aghfirli warhamni atiri ini warzukni. Untuk saudaraku, semoga sampean Bang Anton tetap kuat dalam menghadapi semua ujian yang akan Bang Anton hadapi, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf mungkin pimpin doa, tolong. Pak Yusuf, monitor. Dipimpin doa. Ya. Belum kalau belum didoakan, ayo dipimpin doa. Iya. Mungkin saya dulu sebentar ya, boleh nggak? Habis doa aja, habis doa aja mungkin nanti kita saling ini. Yuk doa dulu, Ustadz dulu di Dakup untuk mendoakan. Silakan Ustadz. Ya. Aminkan bareng-bareng. Sebetulnya nanti karena ini beliaunya Mas Anton ini mu'alaf, artinya rontok semua dosa-dosanya semua. Ini suci ini Mas Anton ini. Jadi doanya juga untuk Mas Anton dan juga untuk kita. Nanti tolong Mas Anton itu diamini ya. Semuanya juga mengamini. Jadi doanya ini mustajab untuk yang mu'alaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon petunjuk-Mu ya Allah supaya kami tetap bertakwa ya Allah. Dan Engkau beri kami kecukupan ya Allah, kecukupan rezeki ya Allah, kesehatan ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami tetap taat kepadamu ya Allah, selalu taat kepadamu akhir hayat, sampai akhir hayat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, semua yang ada di sini adalah hamba-hambamu yang besok meninggal adalah sebagai umatnya Rasulullah SAW.
selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya berdoa ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. meneteskan air mata ya. Saya tuh terharu tadi itu sebetulnya. Mohon maaf. Hasan, monggo dilanjut. Allah. Kok pada diam? Saya boleh ya? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat siang, Bang Anton ya. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang kafah dan semoga kita bisa menjaga ini sampai akhir nanti, sampai kita menghembuskan nafas ya. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang istiqomah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk ini untuk semuanya, termasuk mungkin ini adalah sesuatu yang memang perlu semuanya perhatikan. Apabila ada kurangnya Bang Anton ataupun saya atau saudara mu'alaf yang lainnya, mungkin bisa ditegur dan dibimbing. Kenapa sih kita masuk Zoom seperti ini? Karena kita ingin dibimbing. Jadi seandainya ada kekeliruan kami, tolong diingatkan secara internal untuk semuanya ya. Dan kemudian semoga kita itu bisa saling support. Kalau bisa kita saling merangkul. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling saya gemeter ngomong ini, I'm sorry. Semoga kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang kafah ya, Bang Anton. Amin. Allah. Maaf ya. Ya seperti itu sih kalau dari saya ya, karena memang notabene kita ini menjadi seorang mu'alaf bukan hal yang mudah. Selain itu kita pasti akan dapat diskriminasi yang sangat parah, mungkin bisa itu adalah pembunuhan karakter yang mungkin akan terjadi sama kita ke depan. Tetapi saya berharap Bang Anton bisa kuat. Amin ya Allah. Semoga bisa kuat ya. Dan saya sangat appreciate dan kita memang harus perlu belajar tentang kesabaran. Sabar itu tidak ada batasnya sampai kita mati. Kalau kita belajar sabar itu perlu belajar seumur hidup. Tetapi ya itu tadi, untuk saudara muslim yang lebih paham, yang lebih yang lebih punya wawasan, bimbing kami, rangkul kami. Jangan biarkan kami sendiri. Mungkin cobaan kita akan lebih berat ke depan, Bang Anton. Semoga Bang Anton kuat. Mungkin seandainya saya bukan orang baik. Bahkan mungkin saya ini orang bejat. Tetapi saya ingin bisa belajar lebih baik, dirangkul lebih baik. Bukan untuk dicemooh kanan kiri. Semoga kita ini tidak dikucilkan. Semoga kita dirangkul. Semoga semuanya paham sebagai guru kita semua yang lebih punya wawasan, lebih punya ilmu, lebih punya pemahaman. Ketika saya salah atau saudara kita yang lain salah atau Bang Anton salah, tegur kami secara baik-baik, secara internal. Kalau tidak punya nomor, tanyakan kepada yang punya nomor. Dan marilah kita saling merangkul. Kita butuh rangkulan kalian semua.
Ayo yang rangkulan yuk, rangkulan online yuk. Yuk. Setuju. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya pun saya di sini punya salah sama semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita butuh dirangkul oleh saudara semuanya. Ya. Ya kan MMCI sudah merangkul Loti kan gitu ya. Iya. Kami juga mohon maaf sekiranya kami sebagai saudara memiliki kehilafan, lalai terhadap antum semua yang mualaf ini, ya kami juga minta maaf. Kami belajar untuk menjadi saudara yang lebih baik gitu ya. Yang pada intinya ya kita saling mengisi satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Ketika ada yang keliru, jangan seketika dipublikasikan, tetapi segera kita kemudian untuk saling menasihati satu sama lain. Saya kira begitu, Adinda. Ya. Betul. Terima kasih. Sudah, mungkin yang lain silakan. Ya mungkin ini ya dari saya nih, dari tadi ditahan-tahan ya. Terima kasih. Silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya cuman ingin menyampaikan ya pesan dari Al-Quran. Mungkin terkhusus untuk saudara kita Anton yang baru mualaf, dan untuk saudara-saudara kita yang lainnya mungkin hanya untuk mengingatkan atau mengulang kembali ya apa yang Al-Quran sampaikan tentang keselamatan. Jadi Al-Quran tidak menyampaikan hal banyak-banyak ya. Dia hanya menyampaikan 3 hal untuk mendapatkan keselamatan itu. Yang pertama tadi sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan oleh saudara kita Bang Anton, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Mengapa harus bersyahadat untuk masuk Islam dahulu? Ini karena kita ingin mencapai keselamatan intinya. Dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Terus ada lagi juga yang mengatakan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu mengucap 2 kalimat syahadat adalah hal yang pertama. Terus yang kedua apa? Yaitu beramal saleh. Nah ini langkah yang kedua. Mungkin untuk beramal saleh itu sudah sering kita dengarkan, ada tuntunannya juga dalam Al-Quran dan hadis. Terus kita bisa mendapatkan keterangan-keterangan daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang terdekat. Dalam Al-Quran dikatakan, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk beramal saleh. Nah yang terakhir adalah istiqamah dalam iman Islam. Nah ini langkah yang terakhir, artinya bahwa kenapa kita harus istiqamah dalam keimanan? Jika Anda ingin mencapai keselamatan, ya itu karena perbuatan syirik akan merusak iman dan membuat amal saleh yang Anda kerjakan akan sia-sia. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu di Al-An'am ayat 82. Nah, mungkin cuman itu sekedar untuk mengingatkan dan untuk bisa menjadi satu informasi awal untuk saudara Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, boleh?
Tafadhol. Oke, ya alhamdulillah ada saudara baru seiman, ada saudara seiman, ada saudara yang sedarah atau ada apa genetika atau turunan gitu ya. Jadi seiman itu jauh lebih bernilai dan itu dalam kehidupan para nabi, para rasul di Islam diajarkan, bahkan semua nabi itu ternyata dalam keimanan sering bergesekan. Nabi Ibrahim dengan orang tuanya, terus nabi-nabi yang lain pun sering bergesekan. Nabi Nuh dengan anaknya, beda keimanan. Keimanan yang sama itu hakikatnya memang nanti kembali kepada Allah, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya. Itulah esensi bahwa kita itu adalah ciptaan. Ya. Mungkin ada yang sangat mendasar, yang sekarang sangat-sangat penting diambil keputusannya si Anton. Jadi istilahnya kalau mungkin sekolah kehidupannya. Hidup sendiri itu sekolah, pelajarannya adalah kehidupan itu sendiri, gimana mengambil pelajaran-pelajaran tentang hidup dan mengambil keputusan itu. Jadi tentunya nanti akan banyak masalah. Nah, problem-problem itu ya kayak sekolah ya dikasih soal-soal, itulah problem, nggak ada hidup yang tanpa problem. Insya Allah dengan Islam ini, ya Quran, hadis, dan ajarannya mampu memberi solusi dari soal-soal tentang kehidupan itu sendiri nantinya, yang saat ini mulai membuka lembaran baru. Mungkin dari saya itu, jadi bahwa hidup itu sekolah, nanti mati itu lulus apa tidak sekolah itu. Itu kalau di istilah dalam debat itu dianalogikan gitu ya. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sedikit ya? Waalaikumsalam. Tafadhol, monggo. Ya, jadi saya menyampaikan cuma 3 hal aja. Yang pertama, Bang Anton ini sudah memegang kunci sudah ya. Masalah hitan, sholat gampang itu. Yang penting akarnya dulu kena, gitu. Masalah keluarga udah biasa. Di zamannya sahabat itu mungkin ratusan kali lipat lebih sengsara menghadapi keluarga. Kalau di Indonesia mayoritas Muslim. Yang penting tunjukkan kepada orang tua, keluarga, bahwa dengan Islam ini saya tambah cinta lagi kepada orang tua. Karena dalam Islam ada akhlak itu birrul walidain. Gitu ya. Sehingga dengan Islam justru tambah baik akhlaknya kepada orang tua. Itu perintah dalam Islam. Nah, yang kedua, kita juga malah tambah cinta kepada Yesus. Gitu. Karena beliau udah mengatakan dulu mesen kepada muridnya. Wa mubasyiram bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah muridku, setelahku akan ada nabi akhir zaman. Kamu harus ikutin dia. Namanya Ahmad. Kenapa kok Ahmad? Karena kalau bilang Muhammad ya sama seperti dirinya. Kan terpuji. Semua para nabi itu terpuji. Tapi beliau menyampaikan bahwa nabi akhir zaman itu di atas dia. Sehingga mengatakan Ahmad. Sama dengan gini. Dzikir itu semuanya baik. Tapi afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolu Ahmad. Afdolu Ahmad. Berarti Ahmad ini, kalau Muhammad ya sama. Nabi Isa ya Muhammad, ya terpuji. Tapi kalau sudah Ahmad, di atasnya udah. Sama dengan dzikir itu utama, semua dzikir. Tapi afdolu, sama dengan lafaz Ahmad. Berarti di atasnya, kalau dzikir-dzikir paling atas itu paling tinggi, paling afdol, la ilaha illallah. Nah, sehingga Nabi Isa mengatakan Ahmad. Berarti Nabi akhir zaman itu di atasku, gitu loh. Baik itu ketakwaan, kedekatan, ya. Nah, makanya sekarang ini sulit orang itu menerima Nabi Muhammad. Nah, tidak percaya. Padahal Nabi Isa itu kenapa diturunkan lagi? Pertama, alasannya karena dia belum mati. Kedua, dia ingin membuktikan
Seakan-akan beliau mengatakan ke seluruh dunia, kalian kok tidak bisa menerima, sulit menerima Nabi Muhammad. Padahal saya sekarang ini loh, yang kalian puji-puji, yang kalian kultuskan, bangga menjadi umatnya. Jadi dia turun itu menjadi hakman adalan, menjadi umatnya Rasulullah, menegakkan syariat Islam. Malah orang-orang yang bukan siapa-siapa sulit menerima Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa turun, dia dengan bangga. Kalian rugi dari dulu dan menerima Nabi Muhammad. Wong saya seorang nabi diturunkan lagi menjadi umatnya. Nabi Musa juga gitu. Ya Allah, apakah ada orang yang lebih istimewa? Iya ada. Nanti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa sendiri pingin jadi umatnya. Karena dalam kitab ya, saya pernah baca dari guru saya, Nabi Muhammad itu paling tingginya para nabi. Dan umatnya sekelas nabi-nabi Israel. Coba, umatnya loh sekelas. Dalam segi ibadahnya, saya contohkan. Nabi Isa mujizatnya bisa menghidupkan orang mati. Umatnya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir bisa. Berarti kan setingkat kan. Jangankan, makanya saya tidak mau ketika debat, ayo, Tata, mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Tidak mau. Karena apa? Wong sama umatnya aja masih sekelas gitu. Ya, sehingga apa? Maka dari itu banggalah kita ya menjadi umatnya Rasulullah. Yang terakhir kita nanti syaratnya itu ya, kalau mu'alaf itu jangan pisah dari kami di Zoom ini supaya imannya tambah kuat. Nanti ajarin sholat, karena Rasulullah sendiri ketika ada orang masuk Islam ya pertama diantaranya apa? Diajarkan sholat, ya terus dia doa. Setelah mu'alaf itu doa, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Itu setelah itu diajarkan. Dan ingat, Islam itu tidak ada yang berat, ringan. Ya, sholat, aduh, bacanya gimana? Tidak usah mikirin itu. Sholat itu sah cuma 3. Tahu Allahu Akbar, tahu Fatihah, atahiyat, cukup sah. Tidak tahu baca surat, itu sunat. Doa-doa, ruku, sujud, iktidal, itu semuanya sunnah. Sehingga bagi mu'alaf itu yang rukun aja dulu. Hafal Fatihah, hafal Allahu Akbar, atahiyat. Atahiyat separuh dulu. Ya, minimal sampai sholawat. Lebihannya itu sunnah. Jadi tidak ribet sebenarnya ya. Hanya saja. Dan ingat, kalau ada orang mau mu'alaf, udah, yang penting dia udah yakin, iya, langsung. Ikutin saya. Bahkan kata ulama, wudhu dulu. Itu dosa besar. Kalau dia sudah mau, langsung. Jangan sampai kemusyrikan itu berada walaupun 1 menit, jangan. Makanya tadi hebat itu, kalau saya lihat Bang Juma itu memimpin, langsung. Gitu ya. Jangan sampai ada yang mengatakan ini, gimana kalau wudhu dulu? Jangan. Dengan kalian memerintahkan wudhu, dosa besar itu. Karena membiarkan berapa menit dia kafir. Langsung, ketika sudah diyakinkan oleh Gurunda Juma, oleh Kores, udah siap Anton? Iya, langsung ikutin saya. Langsung gitu. Jangan lagi, gimana yang lainnya? Ayo barangkali mau ngasih keyakinan dulu atau tausiah. Jangan. Itu dosa besar itu. Langsung ketika Bang Juma mengatakan, gimana Anton? Siap? Siap. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Langsung gitu. Tidak boleh minum pun jangan. Karena apa? Dengan begitu membiarkan dia musyrik. Tetap kafir. Ketika dia sudah mantap langsung. Nah, kata ulama, memberi jeda. Jeda itu apa? Memberi waktu walaupun 1 menit. Itu sama dengan membiarkan dia tetap kafir gitu ya. Nah, itu saja mungkin, mudah-mudahan kita semua, terutama guru-guru saya di sini, terus kompak sehingga kalau ada orang yang mu'alaf tidak kesulitan mereka. Kalau dulu kan jangan sampai mu'alaf udah dibiarkan, yang penting sudah syahadat, jangan. Eman apanya? Eman bukunya. Lembarannya kan masih suci. Yukfar lahum, kata Bang Juma tadi, ma'aqad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya. Bukunya baru. Lalu ketika sudah kita biarkan dia, ya dia akan buat dosa-dosa lagi. Mungkin dia apa ya? Kalau kita bimbing, maka buku tuh dia coret-coret nanti. Minum-minum, minuman keras, atau mungkin hal-hal yang menyimpang seperti zaman sebelum Islam lah. Maka kasihan bukunya itu, ya buku yang putih, yang bersih, tidak punya dosa, jangan sampai dicoret. Caranya, kumpul dengan orang-orang seperti di Zoom ini. Nanti bisa mau belajar apa? Masalah nanti hitam apa itu gampang itu. Yang penting akarnya kena apa? La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Itu sudah kena, gampang udah. Selebihnya kita kuatkan imannya, juga kita semua. Kita ini may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kita juga jangan gembira walaupun Islam, tetap berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa saja kita yang dari kecil Muslim, kalau Allah cabut gimana? Bisa saja seperti Anton dari kecil non Muslim, lalu Allah beri hidayah. Nah, makanya kita itu ibaratkan hidup itu perjalanan. Allah gampang menarik hidayah dan gampang memberikan hidayah. Nah, caranya kita berdoa dan ayo di zaman sekarang kumpulah dengan orang-orang yang soleh. Biar iman kita semakin kuat. Ya, nah, seperti itu. Ya maaf terlalu lama, Gurunda. Mungkin itu saja dari kami. Silakan diteruskan. Allah. Tadi moderatornya siapa ini? Gurunda. Masya Allah, tausiah dari Ustaz Tata. Gordian. Semoga menambah keyakinan kita, keyakinan Anton, dan tetap semoga menjadi istiqomah semuanya. Lanjut. Sang Abah, saya Bang Imanes disambung, sepertinya Bang Kores lagi ada aktivitas. Bang Imanes lanjut jadi moderator lanjut, Bang. Oke, terima kasih. Aduh, moderator dadakan nih. Barangkali ada yang mau pesan-pesan lagi, pesan-pesan, mengucapkan selamat atas. sedikit Bang Imanes, saya akan sedikit menjawab para netizen ya, yang mungkin dari saudara-saudara kita sebelah ya. Dengan adanya saudara kita banyak yang mu'alaf ini, mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bunda Zuma ini itu ajaran sesat. Jadi insya Allah semua itu hanya sebuah tuduhan yang memang hanya tuduhan. Dan gak usah ada direken satu lah, ayat gak usah direken. netizen di Ya, dalam gak usah dianggap. Al-Quran disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Hatta bayyana rustu minal khayy. Faman yakur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamasaka bil urwatil wusqa lang fisamalah. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Insya Allah satu ayat ini bisa menjawab atas tuduhan-tuduhan apa yang dikatakan netizen bahwa Gurunda Zuma ini menyampaikan hal yang sesat. Ternyata Gurunda Zuma ini mengajarkan dan menyampaikan ajaran Rasulullah SAW yang memang datangnya dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu aja Bang Imanes. Oke, kalau dari saya tetap biasa. Untuk semua yang ada di sini, saudara-saudaraku, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni guru-guru dan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berkahi rezekinya, ya Allah, berkahi rezekinya. Mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya. Buat saudara kita, khususnya Anton, istiqomah, belajar, tetap berjamaah. Kami ada di sini, ada apa-apa, boleh bertanya tentang apapun. Insya Allah di sini banyak yang mengerti tentang fikih, tentang bagaimana sholat yang benar,
tentang bagaimana berperilaku terhadap sesama, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana dengan ibu ya khususnya, birrul walidain. Semoga tidak salah tempatnya ada di sini. Silakan merapat. Tetap berjamaah, jangan berpencar. Silakan kalau ada yang lain. Oke, mungkin menguatkan, mohon maaf dulu tapi mau tanya tadi sudah adakah yang mengutip dari surah Al-Luqman mengenai ayat 14-15 ya? Oh, yang itu ya. Jadi yang buat anaknya Luqman ya. Monggo. Ya, tadi kan ada mungkin sudah ya, kalau saya ini kelewat mohon maaf tapi bukan juga niat mengulang, naudzubillah ya. Cuman mungkin kan Bro Anton bagaimana indahnya pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana ketika kita bersama dengan orang tua yang berbeda keyakinan gitu ya. Dari ayat 14 tadi juga Ustadz Tata sudah menyinggung ya. Mungkin Ustadz Jumat tadi sudah menyampaikan juga, karena saya jauh dari perangkat, izin mungkin kita menguatkan lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Jadi kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini kalimatnya kepada manusia, siapapun itu memang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Jadi tetap wasiat ini berlaku kepada siapapun. Namun kita diingatkan dengan ayat 15. Fokus diterjemah, bismillahirrahmanirrahim. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku. Jadi prosesnya di sini adalah ketika kedua orang tua itu tidak berada dalam keimanan sebagaimana keimanan kita orang muslim ya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, artinya di sini sebenarnya menyekutukan Allah, menyembah selain dari Allah atau berbeda keyakinan. Poinnya di situ. Janganlah patuhi keduanya. Nah, Islam tegas garisnya. Jangan kau patuhi, jangan kau ikuti. Misal ketika orang tua kita menyuruh menyembah selain dari Allah atau menyekutukan Allah, maka jangan kita patuhi. Tetapi poinnya pesannya sangat indah. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ada satu yang memang tidak harus kita ikuti dari apa yang diperintahkan atau yang diajak oleh kedua orang tua kita. Yaitu apa? Ketika dia mengajak untuk menyekutukan Allah. Ketika dia mengajak keluar dari keimanan. Nah, di sini berpisah dalam hal keimanan, jangan kita ikuti, tetapi fala tutihuma wa sohibhuma fid dunya ma'rufah. Jangan kau ikuti kedua orang tua itu, tapi kau berbuat baik sebaik mungkin di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan ma'ruf. Ya, hubungan antara anak dengan orang tua jangan kau pisahkan. Yang namanya hormat, yang namanya takdim, yang namanya banyaklah yang namanya anak kepada orang tua. Tetapi satu poin saja, jangan diikuti ketika menyekutukan Allah. Di luar itu silahkan. Jadi jelas garisnya kan gitu. Bagaimana jangan sampai gara-gara beda keyakinan kita menjadi musuh kan gitu. Ikuti, berbuat baik tetap, dekat dengan orang tua tetap. Justru di sini perintahnya menunjukkan bahwa apa? Akhlakul karimah, akhlak Islam itu kau tunjukkan kepada kedua orang tuamu. Yang namanya takdim tetap harus ada. Tetapi ketika dia menyembah selain dari Allah, kamu jangan ikuti. Di situ aja garisnya. Ya mungkin itu ya. Dari saya hanya menguatkan atau semoga mungkin tadi oleh ustaz-ustaz kita juga sudah sampaikan, hanya menguatkan ulang dan mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam penyampaian ini. Dari saya mungkin itu saja, mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillah. Sedikit tapi penuh bermakna. Ya karena yang dibawakan adalah Al-Qur'anul Karim. Monggo dilanjut. Aku ada teman saya kadang di bekal. agak takut kalau sudah para ustaz udah ngomong duluan, jadi saya itu agak gemeter gitu takutnya. Monggo siapa nih? Cok, dilanjut Cok. Ini ada teman minta dibekam Cok. Lanjut Cok. Iya lanjut aja Bang Imanes, moderasi mana tahu masih ada, kalau enggak biar ini kita tutup. Kalau saya tutup aja nggak apa-apa ya.
Iya, karena itu Gurunda Juma juga ada kepentingan juga sebentar. Silakan. Oke. Alhamdulillah malam ini. Bang, mungkin Bang Anton ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu pesan-pesan ke kita semua. Mungkin silakan Bang Anton. Tafadhol. Nanti baru Ahi Anton. I'm sorry ya, Bang Imanes ya. Nggak apa-apa. Ahi Anton, monggo Ahi Anton. Makasih buat teman-teman semua ya dari Makassar Mualaf Center ya. Iya. Makasih buat semuanya, terutama buat Bang Zuma yang bikin aku kayak nggak takut gitu gimana ke depannya nanti. Makanya aku langsung ngambil keputusan tadi. Makasih buat semuanya. Ya, makasih buat motivasinya juga dari Kak Josel ya. Iya. Sama-sama. Itu kemut itu penganton kepecet moodnya. Iya, maaf. Makasih buat semuanya, buat apa yang terjadi malam hari ini. Aku bersyukur banget bisa mualaf dan kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekaligus usapkan doa dan pengharapan karena ini kan baru mualaf, insya Allah dekat di makbul ya, diijabah, apalagi akan diaminkan oleh saudara-saudara kita semua di sini. Bahkan insya Allah diaminkan oleh para malaikat dan saudara-saudara di Indonesia di sana luar banyak yang melive-kan ini. Apa yang paling diharapkan? Semoga menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Semoga kedepannya masalahnya bisa ada jalan keluar semuanya gitu. Amin. Amin. Ya, semoga dimudahkan urusannya. Amin. Nggak minta mamanya dibukakan hatinya. Gimana Bang? Ibunda Anton moga dibukakan pintu hatinya juga. Amin. Ya, semoga amin. Amin ya Allah. Semoga ibundanya Anton menerima dan menyusul dan Allah mudahkan melalui proses hidayahnya sama seperti Anton. Amin Allahumma amin. Karena dalam Islam itu Arad ayat 23 kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi dan anak cucu kita yang kita sayangi. Masya Allah, kita nggak jadi taman boneka di surganya Islam itu. Segala sesuatu hubungan kita di dunia berlanjut ke akhirat, terutama dengan orang-orang yang soleh. Indah banget nggak? Itu adalah kenikmatan kedua yang aku cari di surga itu. Gitu loh. Karena ngapain kenal Ustadz Alif, Gurunda Zuma, Akhi Goldian, Ukti Josel, Akhi Ilyas, Bang Ucok, Akhi Imanes, dan juga seluruh Ivan Villa yang ada di sini. Kalau misalnya hubungan ini nggak berlanjut, ngapain? Nggak terputus hubungan kita sekarang, nggak terputus memori kita sekarang. Karena surganya Islam itu menjawab semua hubungan muamalah yang kita lakukan di sini. Ada manfaatnya gitu. Dan iya, ini aku ada dua lagi nih untuk Anton. Dari kapan mulai tertarik sama Islam itu? Dari tahun berapa? Kelas 2 SMK. Oh, berarti udah pergolakan batin tuh udah jalan 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun ya, Masya Allah. Ya. Lama tuh perjuangannya tuh. Keren. Ya, karena aku juga kan ngabisin baca Alkitab dulu gitu. Jadi baru berani ngasih orang tua apa aja kebingungannya, nggak mau langsung bilang ke orang tua kemarin. Jadi bilangnya baru setelah tamat sekolah. Oh. Iya, pelan-pelan aja. Baru Kata tahun Habib ini sih. Nurmagomedov Baru juga. bulan 5 kemarin. Bulan kapan? Baru bulan 5 kemarin bilang ke orang tua. Oh, baru dari Mei ininya. Bulan 5. Mulai mantap-mantap untuk ada niatannya. Iya, ya baru berani ngomong ke orang tua. Oh gitu, Masya Allah. Enggak, baru ngomong ke orang tua mau mualaf gitu. Iya itu dah. Kemarin. Keren banget Anton. Cerita lu enak buat diceritain ke anak cucu. Responnya gimana? Kang ini. Terus sekarang yang terakhir. Respon orang tua gimana? Kalau boleh tahu? Marah. Oh, marah. Masya Allah. Marah terus bilang ya
nggak ada itu yang cuman Kristen jalan ke surga begitu. Kalau memang mau tetap mualaf, keluar dari rumah ini gitu. Iya, kalau misalnya memang Kristen Terus cuma jangan Yesus jalan lihat ke mama sorga, sampai mama meninggal begitu. aturan kalau memang Yesus jalan ke sorga, setiap zaman Yesus tuh ada, nggak cuma 3,5 tahun doang di Yerusalem sono. Aturan ya. Atau Kalau mau, ini, senantiasa didoakan. Orang tua senantiasa didoakan. Orang yang terzalimi itu tiada tabir dengan Tuhannya. Itu mungkin ada hadis itu. Jadi kalau diberlakukan atau dipersekusi apapun, toh yang mempersekusi mungkin juga orang yang dulu mencintainya. Doakan sebaik-baiknya.